yang bergabung. Teman-teman, langsung saja ya kita mulai. Senang sekali ketemuan minggu siang ini. Hari ini kita kedatangan bintang tamu gitu ya. Kita kedatangan tamu spesial yang sangat luar biasa spesial. Namanya sudah terdengar di mana-mana, AFC Indonesia gitu ya. Dan Siapa yang nggak pernah dengar namanya Sherigan? Wow, luar biasa. Langsung saja, seperti apa sih Sherigan? Wow, cantik sekali. Sherigan boleh langsung memperkenalkan diri ya. ya boleh. Oke. Halo teman-teman semua, ini banyak juga ya, lumayan ya hari Minggu gini udah mau libur Imlek juga pada rajin-rajin Oh, gift ya. oh. Iya, karena tamunya Sherigan. Ya, saya kenalin ya, singkat Iya, aja. silahkan. Saya ini seorang ibu rumah tangga dari Medan, umur 40, anak satu, umur udah 11. Jadi di sini di AFC itu udah sekitar 4,5 tahun. Ya, dari awalnya itu COVID, ditawarin sedikit, nanti mungkin kita ngobrol lagi lebih jauh ya. Gitu. Oke. Gitu. Jadi ibu rumah tangga usia 40 tahun. Sherigan, Mm. kalau boleh kapan awal bergabung AFC, terus waktu itu alasannya kenapa kok mau join AFC? Ya, awal bergabung itu sekitar bulan 7 2020. Tapi udah diajak orang tuh sekitar bulan 12 2019 berarti ya. Itu banyak yang ngajak. Terus saya juga nampak juga di sosial media udah pada rame kan, sop 100 itu pada lewat-lewat gitu. Tapi Hmm. sekilas tuh saya nggak lihat karena saya tahu itu MLM gitu ya. Cik, ini suara saya cukup kuat ya, kayak gini ya. Suara saya cukup jelas gak ya? Agak Jelas. putus-putus dikit ya kalau Putus nggak ya? salah ya. Oh, Benar nggak? jelas ya? Jelas Oke. kok, Jelas, jelas. jelas. Ini jelas Oke, lagi oke. udah. Jelas. Jadi pada waktu Jelas, jelas. Oke, oke. pada waktu bulan 12 itu udah mulai ada yang ngajak. Share ini ada produk baru dari Jepang. Terus aku cuman tanya, ini apa? Eh, apakah MLM? Gitu. Terus dia bilang iya. Kita terus saya mikir lagi, saya tuh orangnya kan teman-teman mungkin ada sebagian yang tahu itu saya tuh diem, nggak terus kaku ketemu orang itu juga nggak nyaman. Kalau misalnya ketemu banyak orang itu ya teman-teman kalau udah kenal saya tuh pasti tahu yang di awal-awal tuh kalau napa orang banyak di kejauhan itu aku langsung kabur gitu. Kalau apalagi teman-teman kecil ya udah pada tahu semuanya. Jadi saya pikir bisnis MLM jaringan tuh nggak mungkin saya join. Dan saya juga nggak nyaman ya berinteraksi dengan banyak orang kayak gitu. Saya tuh awalnya kan ibu rumah tangga biasa, terus saya juga adalah saya sharing resep-resep roti, masakan, tapi kan sebatas sosial media aja. Jadi saya suka tuh sharing resep-resep gratis untuk ibu-ibu cobain di rumah gitu. Dan tentunya itu rupanya mungkin ibu-ibu yang di sini ya, kalau misalnya ada hobi masak, atau misalnya suka nulis resep atau apa ya boleh tuh dibagi meskipun kita tuh jualan AFC tapi boleh kita mix sosial media kita dengan hal-hal yang berguna jadi orang tuh nggak cuman aduh tiap hari tuh AFC aja. Kalau misalnya ada resep gratis lah masakan lah terus mungkin ada video-video sedikit masakannya itu benar-benar jadi tertarik orangnya tapi kalau itu untuk Instagram ya sama Facebook oke lah tapi kalau TikTok jangan nanti kan karena itu TikTok tuh perlu satu satu topik aja, misalnya kesehatan, bisnis tuh bisnis gitu ya. Jadi mulai dari sana saya mulai ngumpulin follower. Habis itu COVID tuh, oh saya juga just tip dulu, just tip yang Hmm. ke luar negeri eh, sering juga sendirian karena udah biasa ya. Jadi orang tuh mau beli apa, saya tuh terima. Terus saya ke luar negeri sendiri kayak gitu ya. Habis itu udah COVID masuk nggak bisa just tip. Kemudian saya juga jual barang-barang dapur. Kan waktu itu COVID itu orang-orang nggak bisa keluar. Jadi saya tuh suka pokoknya apa yang bisa saya jual itu saya jual. Awalnya tuh dari waktu just tip itu saya kosmetik. Jadi habis itu kalau pas COVID nggak bisa keluar, saya tuh jual barang-barang kebutuhan rumah. Kayak ibu-ibu dulu kan COVID suka rajin masak di rumah ya, karena nggak ada kerjaan, nggak bisa keluar ya. Itu bener-bener barang dapur itu saya jual semua. Dari apapun itu, dari kecil sampai besar saya jual. Jadi eh, karena COVID itu sangat laku. Kemudian waktu itu teman saya nih mulai satu persatu bilang ini produk produk ini baru dari Jepang
Tapi karena kamu kan udah biasa jualan ya, share ya. Kamu cobalah jualan ini. Terus saya mikir ini MLM nggak mau. Sama sekali nggak mau. Dengar juga nggak mau. Saya juga nggak tahu itu fungsinya apa sama sekali. Jadi bulan satu ada yang ngajak, kemudian ada bulan dua, bulan tiga. Pokoknya setiap bulan ada yang ngajak. Dan suatu ketika bulan kayak bulan lima atau bulan enam gitu ada yang cuman ngatain gini, bilang gini, salah satunya itu share daripada kamu jualan capek-capek gitu ya. Terus memang capek, saya jualan online tuh capek. Respon chat capek, terus packing capek, semuanya lah gitu. Terus sampai bener-bener kadang subuh baru tidur gitu ya. Tapi kemudian ada dia bilangnya kayak gini, share daripada kamu capek-capek jualan kayak gini, kamu jualan lah ini produk AFC gitu, produk Jepang terbaru. Saya juga enggak dengerin juga enggak mungkin karena saya mikir saya udah nyaman di sini. Terus pendapatannya lumayan ya waktu itu ya. Tapi mungkin cara-cara ngomongnya juga ya, mungkin teman-teman saya bisa sharing cara prospek juga. Kalau kalau misalnya orang yang misalnya udah kerja atau apa udah nyaman, kita jangan singgung pekerjaannya juga, karena itu eh, mungkin cara masuk yang nggak bener juga. Kita tetap hargai juga pekerjaan orang kayak gitu ya. Yang kedua tuh, yang ini yang masuk ke otak aku waktu itu ya, dia cuma bilang kayak gini. Share, kamu tahu nggak? Kamu kan pintar jualan ya. Kamu tahu nggak kalau 12 box itu dapatnya berapa? Jadi saya juga males-malesan denger ya, karena kan saya udah nggak tertarik juga. Dia bilang gini, 12 box kamu dapatnya 3,3 juta. Dia tuh pinter letakin kita itu posisi diamond ya. Jadi 12 box itu sponsornya 3,3 juta gitu. Jadi saya mikir, produk apa ini kok gampang banget, kayaknya 12 box kok langsung 3 jutaan. Itu kan lumayan ya, besar juga. Jadi setelah itu saya juga nggak join dia juga karena nggak tertarik ya. Habis itu udah masuk kembali, ada satu postingan dia tulis ini eh, produk yang dicoba oleh mertua aku, hipertensi atau diabetes saya lupa. Terus dia bilang, pastiin kamu mencoba karena produk ini sangat bagus. Kamu nggak beli sama aku nggak apa-apa. Tapi kata-kata itu yang rupanya masuk ke aku. Jadi saya tuh tanya saudaranya tuh teman baik saya tuh tanya ini jual apa gitu ya. Kemudian tuh saudaranya tuh bilang ke dia, oke, Cherry kayaknya banyak yang ngajak tapi dia kok nanyain kamu, kali aja dia mau join gitu ya. Terus teman baik saya tuh ngajak pada hari itu, udahlah share kita join aja eh, daripada ini kan udah pada masuk-masuk juga ya. Kali aja kita bisa oh awalnya tuh memang untuk konsumsi keluarga aja. Jadi waktu itu Juli 2020 kita putusin tuh oke kita join bareng. Meskipun teman baik saya tuh bukan saya yang sponsor ya, tapi kita join pada hari itu juga ke upline saya namanya tuh Vera. Itu awalnya kayak gitu sih. Oke, oke. Berarti awal mula Sherry mulai gabung aktif itu waktu COVID ya? Iya, Nah, 2020 awalnya tuh untuk waktu COVID konsumsi itu, keluarga. Nah, oh pemakaiannya khusus untuk keluarga waktu itu. iya, tapi langsung join Diamond waktu itu. Karena saya mikir Oh, udah kalau mau terjun ya udah langsung Diamond aja kayak gitu. gitu. Oke. Mhm. Diamondnya satu titik atau segitiga Satu emas? titik, satu Oh titik gitu, aja. waktu Karena itu belum ya. ngerti, bener-bener nggak mikir bakal ngejain bisnis ini kan sih. Jadi Oh. udahlah beli aja gitu. Nah, terus sampai sekarang yang ngajakin Sherry juga masih aktif. Dulu aktif waktu ceritanya tuh dia tuh udah join dari 2018 kok nggak salah awal-awal ya, tapi dia nggak mau ngerjain. Hmm. Sehabis saya masuk 2020 itu kan, lihat mungkin saya semangat, terus dia juga ngerjain Hmm. dan dia juga samurai gitu ya. Hmm. Habis itu Oke, oke, eh, oke. sekarang udah kayak misalnya jual biasa aja, nggak fokus lagi gitu. Mungkin dia juga ada Oh, bisnis lain banyak sih gitu. iya, iya. Jadi waktu COVID, Sherry langsung sharing ke saudara-saudara, ke teman-teman gitu ya. Awalnya cuman posting itu aja sih, saya eh, unboxing ya, cuman kasih tahu ini kotak. Ini saya baru coba hari ini ya. Saya tuh cara bukanya kayak gini, itu produk dari Jepang. Terus saya juga nggak mau ngomong banyak, saya cobain dulu ya teman-teman. Saya cuman tulis-tulis kayak gitu. Nanti kalau misalnya bagus, saya sharing kayak gitu. Saya itu nggak awalnya Hmm. nggak jualan gitu ya. Oke, Terus oke, oke. jadi ceritanya tuh dari postingan aja mungkin teman-teman banyak yang udah tahu tapi nggak beli-beli gitu ya. Terus Hmm. lihat Sherry udah join, ya udah dia nanya, lu udah join ya? Aku mau lah beli 2 box kayak gitu kayak gitu. Awalnya kayak gitu. Saya Hmm. pikir, waduh,
kayaknya nggak susah ya, gitu ya. Waktu Hmm. itu baru mulai pelan-pelan jalanin kayak gitu. Oke, oke, oke. Heeh. Nah, sekarang kalau boleh sharing nih, Sherry sekarang. Sekarang ini Sherry aktifnya di platform apa? Sekarang kan teman-teman semuanya rata-rata banyak yang online gitu ya. Pakai Ya, TikTok, pakai IG. Nah, kalau boleh tahu sekarang Sherry aktifnya di platform apa? ya. Awalnya tuh paling aktif itu Instagram sih. Sampai Karena sekarang? ya Hmm. karena Cici kemarin itu yang TikTokku yang pertama kan di ban. Tapi Oh. bener-bener TikTok itu saya mulai kayaknya 2 tahun ya pas Pak Niko masuk juga. Nah itu Hmm. baru mulai. Memang kenceng Ci, kan Cici juga di sana tuh bagus banget lah ya. Maksudnya TikTok itu ya paling cepet. Jadi itu TikTok itu hebatnya kan kita tuh nggak usah bangun branding dulu ya. Kayak Instagram kan saya udah bangun sampai berapa ya, belasan tahun kayaknya. Baru Hmm. mulai gitu ya, baru orang mulai kenal. Tapi TikTok tuh bener-bener yang udah follower dikit aja. Yang penting udah konsisten. Terus ada yang FYP ya Ci ya. Udah Hmm. pada follower masuk. Jadi bener-bener terus kelebihannya TikTok itu kalau misalnya kita kayak Cici live lah, pas orang masuk, orang itu nggak bakal nyari-nyari lagi menurut saya ya. Kalau dia udah rasa Cilina tuh bagus, dia langsung maunya pesan langsung gitu. Dia tuh Hmm. nggak bakal dia bahkan dia nggak follow juga loh Ci ya kan. Kalau misalnya dia rasa rasa Cilina bagus, dia langsung hubungi nomornya aja. Jadi saya tuh sering bilang tuh TikTok itu nggak mengenal apa Ya. balas budi sih. Saya tuh sering bilang Hmm. gitu karena bener-bener orang tuh nggak perlu kenal kamu segimana, udah lama kenal kamu enggak kayak gitu. Jadi dia tuh pas ketemu kamu aja langsung mau join gitu. Nah itu hebatnya TikTok. Jadi teman-teman yang di sini boleh coba sih. Tapi karena kemarin tuh TikTok saya di ban, ya udah saya bangun TikTok yang kedua. Kan agak Hmm. pelan pastinya. Jadi saya tuh tetap fokus 4. Instagram, TikTok, WA status juga penting. Satu lagi ya Facebook. Facebook juga saya juga baru baru aktif setelah TikTok aktif juga. Jadi tetap aja saya fokusnya Instagram sih selama ini. Cuman teman-teman baru mau cepet udah pasti TikTok kayak gitu. Hmm. Iya. Kalau sharingan, kenapa kok lebih fokus di Instagram? Soalnya kan kadang kalau Hmm. Instagram itu kan cuman orang-orang yang follow kita aja ya yang tahu ya. Iya, iya benar. Hmm. Saya Tapi kan kenapa lebih pilih ah, itu? Instagram kan mungkin itu boleh dibilang saya tuh udah bangun Instagram udah lama banget. Jadi Oh. orang-orang tuh yang follow aku tuh sejak zaman yang resep-resep gratis tuh lah, terus online online itu lah. Mereka tuh saya tahu kan belum semua jadi member kan. Jadi saya bener-bener saya pelan-pelan bangun personal branding itu sih. Terus kenapa entah kenapa ya mungkin beda-beda orang ya. Mungkin Cilina kalau closing tuh banyak kan TikTok. Terus kalau tim-tim Herti itu kan di Facebook gitu ya. Hmm. Terus saya juga enggak, saya rasa di Facebook saya kurang kurang jodoh aja gitu. Ada closingan tapi nggak banyak. Terus saya lihat tuh saya cocoknya di Instagram. Instagram itu yang penting kepercayaan. Kepercayaan. Kalau Ya. mereka itu udah follow lama, terus percaya tuh nanti lama-lama itu bakal beli. Karena tuh beberapa kali kayak gitu. Terus TikTok juga tetap tetap harus eh, konsen ya. Cuman masalah testi itulah sih yang aku juga trauma juga kan bisa kena ban kayak gitu ya. Kayak dulu itu udah banyak banget tapi kena ban juga. Jadi selama ini saya masih fokus Instagram karena saya percaya tuh banyak follower yang belum member juga. Kalau dari saya sih kayak gitu. Oke, oke, oke. Nah, di sini ada Pak Eka juga ya. Halo Pak Eka. Pak Halo, Eka ada Ko. pertanyaan buat Sherry mungkin? Halo, Ah, iya. Halo. ayo. Mungkin 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 pertanyaan saya simpel sih, mungkin buat Jerry ya. Nah, Nah, untuk member-member baru nih, mending mending ke TikTok atau ke Instagram ya? oh, untuk member baru ke Iya, TikTok aja kok. Karena Instagram nggak gampang juga. TikTok itu lebih paling lama paling juga cepat. ya kalau Instagram. Iya, Paling cepat yang memang TikTok ya. ya terus kalau paling gampang tuh kan sebenarnya kita lihat aja konten yang view-nya banyak, FYP, udah kita tiru persis-persis, jangan dimodifikasi, jangan boleh dibilang jangan sok pinter gitu. Misalnya modif udah kita nggak belum pernah main gitu ya. Kita misalnya nampak orang ini udah FYP, ya udah kita ikutin aja persis nadanya, kecepatannya semua persis saja kayak gitu. Hmm. Awalnya kayak gitu sih. Hmm. Hmm. Jadi Nah, TikTok terus lebih bagus.
Terus saran buat teman-teman sekarang kan persaingan di TikTok itu kan macam-macam ya Seri ya. Bener. Nah, mungkin ada sharing atau saran buat teman-teman supaya kalian itu punya ciri khas itu paling enggak gimana sarannya Seri Oh iya menghadapi teman-teman ini persaingan? sekarang tuh kan mereka suka pakai kata-kata yang namanya jargon itu ya. Kalau Cilina Oh, ada pakai nggak? ya ya, Ada oke juga. oke. Itu contohnya Itu kayak gimana ya itu Ci ya? Kalau punya Cilina gimana? itu hook kan waktu konten kan? Bukan Hu, yang misalnya yang kayak bersama Cilina kita sehat bersama kayak Oh, gitu-gitu loh. itu. Itu jargon namanya. Iya iya iya. Nah, Oke itu oke juga oke. penting, Ci. Cici juga tes pakai. Jadi Oh, itu orang tuh kayak, terulang terus iya di. terulang terus. Ah, terus hook-nya juga penting ya, yang agak-agak agak norak gitu kan, hook yang memancing Hmm, gitu. Iya, ya. tapi hati-hati juga kalau yang misalnya kita tulis yang misalnya kanker sembuh atau apa itu agak-agak sensitif loh. Maksudnya yang konten overclaim itu Overclaim. dari. Iya, terus testimonial, tapi itu nasib-nasiban ya, Ci. Kemarin aku eh, wawancara mamanya Aaron, cuman wawancara gitu, tapi memang kita sebutin produk kan, anaknya itu pakai produk apa-apa, itu kena kena community guideline pelanggaran juga. Jadi Hmm, saya jadi kalau menurut saya sih kalau misalnya mau posting testimonial itu jangan kepanjangan ya, kasih 30 detik aja kali ya, disingkatin. Terus kalau bisa tuh kalau misalnya dia cerita penyakit tuh ya udah cerita penyakit aja jangan campur ke produk kayak gitu. Jadi kita tuh kayak misalnya ada penyakit dia jantung, terus kita sebutin lagi Subarasi Usukusi biasanya kena pelanggaran. Jadi kalau misalnya dia mau cerita penyakitnya aja ya udah mengenai jantungnya anaknya aja kayak gitu-gitu. Habis itu kalau misalnya mau cerita produk aja udah aja Subarasi Usukusi ya khusus aja Subarasi Usukusi, jangan dikonek ke penyakit. Itu banyak banget yang kena pelanggaran sih. oke oke oke. Berarti saran buat teman-teman semua kalau bisa punya jargon, terus punya hook yang menarik Oh, gitu ya terus Seri ya. itu sih pakai baju yang sama. Cuman dulu saya sih iya, Oh, waktu TikTok pertama pakai baju-baju itu terus kayak misalnya cari oh, aja kardigan jadi langsung kayak gitu. Kan ada teman-teman mm, yang di sini juga ada yang pakai baju merah aja, terus ada yang mm. berjibak merah merah aja kayak gitu. Jadi orang inget kayak Ya gitu. ya ya. Oke oke. Nah, thank you Seri. Seri kalau boleh denger ini kan denger-denger nih. Seri juga ada slide ya. Ada slide, ada Ada slide. slide. Seri mau Iya, pakai slide sekarang? boleh boleh. Saya juga jadi infonya agak lengkap ya. Nanti habis Iya, slide baru kita sambung heeh. ngobrol ya, Ci. Iya, oke, Boleh. sip. Iya, pakai slide-nya Seri ya. Oke. Oke. Heeh. Saya share ya. Oke. Yuk, teman-teman belajar banyak hari ini ya. Ini udah muncul. Belum, udah. Oke, Udah ya? Seri, udah. Heeh. Nah, oke. Saya ini lumayan sebenarnya agak-agak banyak, tapi saya cepetin aja. Jadi Heeh. lengkap. Oh, Oke. saya tuh tadi ada cerita ya. Saya tuh orangnya tuh bener-bener pendiam kaku. Kalau Ko Eka mungkin ingat waktu pertama jumpa juga. Sampai sekarang pun ya, sebenarnya tuh masih nggak banyak ngomong seperti teman-teman yang lainnya ya. Jadi teman-teman yang di sini kalau bener-bener kalau yang pinter ngomong, yang nggak takut lah. Kita tuh belajar dari kayak Hetty Sitorus itu ya. Bener-bener yang dia dia andalkan itu loh kepedean sama sekali dia nggak malu sama orang itu hebat salut. Jadi bener-bener kalau di sini kan kita cari uang, cari cuan ya. Jadi jangan sampai kita takut nanti orang bakal bilang kita apa kayak gitu ya. Lebih nyali aja. Jadi kalau di sini kalau udah nyali ya udah pasti bisa jualan kayak gitu. Terus saya juga nggak nyaman keramaian, nggak suka perubahan kayak gitu. Jadi saya mikir lagi. Nah ini mungkin mindset yang teman-teman yang bisa pakai juga kalau mau sampai kapan kita di zona nyaman terus, mau gini-gini terus gitu. Itu yang saya juga takutkan ya. Maksudnya saya tuh udah nyaman sama diriku, kehidupanku yang bener-bener yang ya keluarga, terus bener-bener saya tuh eh, seperti udah comfortable ya, udah nyaman di di hidup aku itu kayaknya wah udah damai lah. Maksudnya udah kayak gitulah. Tapi sejak di AFC itu kita tuh kan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Terus kita bisa melihat orang-orang sakit juga sembuh kayak gitu. Terus finansialnya
terbantu kayak ini juga memberku baru beli rumah gitu ya. Jadi ceritanya ke kita itu wah kayaknya seneng banget. Jadi itu Seneng ya. jadi di AFC itu benar-benar luar biasa. Ini yang teman-teman mesti download ya TikTok tadi ya, Facebook, Instagram tuh CapCut tuh penting. CapCut itu untuk edit-edit yang paling paling enak sih. Jadi teman-teman mungkin bisa catat yang mau di download apa aja. Terus Telegram tuh penting banget kayak teman-teman yang mungkin yang grupnya banyak, yang membernya banyak, kita buat aja Telegram. Kita masukin semua bahan-bahan, misalnya dari basic-basic ya, itu fungsi subarasi, cara join, terus misalnya cara menjawab pertanyaan dari prospek, mungkin ada yang mau sharing-sharing kayak gitu, kita masukin Telegram semua. Jadi kalau misalnya anggap Telegramnya itu kalau misalnya udah 100 orang gitu ya, tapi kalau misalnya ada orang baru mau masuk lagi, itu konten yang sebelumnya kan masih ada. Jadi kita nggak usah ulang-ulang lagi kayak WA grup gitu. Itu kelebihan Telegram grup. Jadi teman-teman itu penting banget, boleh di-download. WA status itu penting, tapi WA status itu juga mau perhatiin yang kayak luka-luka, kayak overclaim itu agak hati-hati juga. Karena WA itu sekarang agak strict ya, bisa kena kena blok juga gitu. Alasannya apa nggak tahu, tapi setiap kalau misalnya ada WA status yang saya posting kebanyakan gitu ya, itu bisa kayak beberapa jam itu WA kita itu dihapus. Kayak punya Riana juga kayak gitu. Jadi setelah saya kurangi WA statusnya dengan nggak terlalu banyak postingan, itu aman sih. Jadi benar-benar ini juga baru baru saya tahu sih. Jadi teman-teman hati-hati juga WA status. Kemudian offline juga penting ya. Tentu kita harus ketemu orang juga. Kemudian tuh action yang pasti itu posting sharing. Nah, kalau misalnya teman-teman kan mungkin ada yang hari ini pengen posting, besok tuh males gitu loh. Besok-besoknya belum tentu rajin gitu ya. Sebisa mungkin misalnya kamu lagi males lah, lagi baper lah, lagi nggak closing-closing lah, tetap posting sharing. Karena ini temen memberku yang bener-bener dia tuh nggak pinter jualan sama sekali, nggak pinter ngomong, ketemu orang aja takut, tapi kerjanya dia tuh copy paste segala yang saya posting, atau copy paste orang-orang punya misalnya testimonial, pokoknya dia kerjain itu selama setiap hari, closing juga loh. Jadi saya tuh nggak pernah nampak orang AFC yang posting-posting terus atau konsisten terus tuh nggak closing di sini. Jadi teman-teman boleh coba. Kemudian yang kedua itu nonton live orang yang udah kayak udah expert ya, udah maksudnya view-nya banyak, terus closingannya banyak, udah kita ikutin aja kayak gitu. Itu kita catat, terus misalnya sebelum live kita tuh tahu mau ngomong apa, mau ngomong apa. Jadi seperti itu. Jadi kita belajar dari orang-orang yang udah sukses juga di live kayak gitu ya. Yang ketiga itu ide konten ditulis. Ini maksudnya kalau misalnya ada ide konten, kita tuh kan nggak mungkin sempat hari ini kepikiran apa langsung posting. Jadi saya tuh selalu misalnya ada ide, misalnya hari ini mau posting apa. Maksudnya ada beberapa ide yang hari ini saya dapetin misalnya 5 ide. Saya langsung taruh di WA group. WA group itu isinya saya sama nomor saya yang lain atau misalnya ada isinya sama mama contohnya ya. Terus kita 2 orang atau 3 orang aja kita masukin ide-ide konten itu. Jadi pas kita sempat itu langsung kita ngerjain. Jangan waktu misalnya udah pas tempat tapi kita nggak ada apa-apa untuk diposting. Jadi kita tuh kayak tuh ada nampung dulu di WA group itu. Jadi banyak idenya waktu mau posting itu tinggal go aja. Ini ya, kalau satu itu kenapa harus join di sini, kenapa harus bertahan itu penting. Jadi kalau teman-teman itu nggak ada pegangan itu, misalnya kalau misalnya ada yang ngajak langsung kita kepikiran "Ah, udahlah pindah aja kayak gitu ya. Jadi penting bahwa kita tuh join di sini itu benar-benar ada alasannya. Alasannya ada downline lah, atau upline lah, atau misalnya kita ada melihat orang-orang yang sembuh dari sakit lah, terus ada yang terbantu finansial lah, itu why-nya di sini itu penting, penting banget. Yang kedua itu uang bekerja untuk kita mau bekerja sampai tua kah? Itu yang benar-benar ya, aku tuh bingung. Eh, Boleh dibilang kayak misalnya saya lah, saya tuh kalau misalnya nggak di AFC, mungkin ya saya keuangannya pun nggak masalah gimana, tapi saya tuh rasanya saya tuh di AFC tuh seneng gitu. Maksudnya terus kita juga berpotensi itu
namanya passive income kan. Terus jaringannya kalau kita berkembang kan nanti ke depannya juga baik gitu. Saya tuh bingung orang-orang yang bener-bener yang mungkin dia nggak mikir, oh tuh masa depanku tuh masih belum pasti gitu ya. Terus kayaknya keuanganku di masa depan contohnya kayaknya minus gitu ya. Tapi nggak mau fokusin di sini, itu aku agak bingung sih. Karena saya sendiri meskipun masih aman-aman aja, tapi saya udah mikir mau bekerja sampai kapan. Apakah sampai tua kita. Kita bisa motivasi diri sendiri seperti itu ya. Terus tiga tuh bisnis di luar sana itu nggak gampang. Jadi mau buka toko, mau buka coffee shop, mau buka restoran itu udah pasti belum tentu balik modal dan bisa jadi itu bangkrut juga. Jadi teman-teman harus mikir panjang. Terus yang keempat, buat konten tampil ini yang awalnya tuh saya tuh nggak ada buat konten untuk nampilin wajah gitu ya, cuman tulisan-tulisan. Tapi itu dulu dipesan sama Pak Michael Tampi ada sedikit lah munculin wajah mungkin Sherry. Jadi orang lebih tahu ada Sherry tuh mukanya tuh gimana, bahwa itu asli kayak gitulah. Maksudnya nggak bohong kayak gitu. Jadi itu penting teman-teman videoin diri sendiri juga. Yang kelima tuh pilih orang jadi inspirasi tuh jangan salah juga. Misalnya kita tuh kita rasa itu orangnya tuh bisa buat kita semakin maju, ya udah kita pilih itu jadi inspirasi. Jangan sampai salah orang. Nah, itu jadi negatif untuk kita. Itu penting. Kemudian disiplin dan persisten. Jadi setiap hari tuh posting-posting aja meskipun kita tuh lagi bosen, lagi baper dan sebagainya. Jadi teman-teman, oh ini kemarin aku bawa slide achieve trip sih. Jadi teman-teman ini kan lagi ada trip ya. Teman-teman kalau misalnya udah achieve trip sekali aja. Dulu tuh saya tuh dapatnya awalnya tuh Dubai 11 tiket tapi saya nggak pergi. Turki nggak pergi, Amerika mereka juga nggak pergi. Waktu itu COVID saya takut. Jadi saya pikir, mereka tuh pergi pada closing semua. Sedangkan saya dapat aja tapi nggak pergi juga sama, nggak ada foto, nggak ada video. Jadi teman-teman ini penting banget kalau misalnya udah dapat Turki, Korea tuh pergi terus foto, video tuh udah auto closing. Itu bedanya dengan kamu dapat tapi nggak pergi kayak gitu ya. Terus atau kamu nggak dapat sama sekali trip ini, kamu nggak bisa buktiin bahwa kamu tuh oh bisa dapat sesuatu dari AFC. Jadi teman-teman tuh penting untuk capai trip sebisa mungkin. Nah, ini saya mau kasih tahu tuh kalau yang mobil merah ya, yang mungkin ada teman-teman yang pernah dengar, kalau misalnya kita tuh di waktu mau zoom inilah atau tadi di jalan lah, saya nanya ada ketemu mobil merah nggak? Pasti teman-teman mikir ada nggak ya, atau aduh ada ya, tapi saya sanksi berapa gitu ya. Jadi yang saya mau kasih tahu tuh mobil merah tuh maksudnya kalau misalnya sebelum acara ini, Zoom ini, saya kasih tahu dulu setiap mobil merah yang kamu nampak misalnya ada berapa, misalnya 5 mobil merah, aku kasih kamu satu mobil itu 500.000. Nah, pasti sebelum Zoom ini pasti kamu hitung. Jadi di sini saya mau kasih tahu bahwa kalau kesempatan itu nggak dicari, itu nggak bakal ketemu kayak gitu. Itu ada teori mobil merah namanya kayak gitu ya. Terus sabar service ini maksudnya closingan aku tuh bukan langsung misalnya orangnya nanya itu langsung join, enggak. Saya juga ada pernah tuh ceritanya tuh 1 tahun orangnya tuh tiap bulan nanya sampai bener-bener semua detail udah saya kasih tahu lah sampai 1 tahun itu saya bilang udah 1 tahun nih udah nanya-nanya terus. Kalau teman-teman mungkin udah emosi juga ya kalau udah 1 tahun ditanya terus. Jadi saya pikir udahlah 1 tahun Kak, udah waktunya kamu join lah kayak gitu ya. Jadi 1 tahun bener-bener dia join tuh diamond langsung dan dari Sulawesi. Jadi itu yang dia juga yang bawa aku ke Sulawesi juga ketemu dia. Jadi teman-teman di sini kalau nggak sabar sama service yang baik itu pastinya dia lari ke tempat orang kayak gitu. Belum tentu dia nanya-nanya nggak jadi itu nggak bakal join juga. Jadi di sini tuh butuh kesabaran juga. Terus jangan nipu yang pasti. Kalau udah sekali nipu udah pasti orang nggak percaya. Nah ini penting ya. Yang kalau misalnya kita posting yang jangan dilakukan, oh yang ini terlalu mau perfect ini kayak memberku juga ya, salah satunya dia tuh kalau misalnya mau posting tuh, aduh lagi jelek contohnya, aduh misalnya angleku nggak bagus kayak gitu atau apa gitu kan, akhirnya nggak posting-posting, terlalu mau perfect itu nggak mulai-mulai.
Jadi tuh jangan postingan tuh kalau misalnya yang lagi kurang bagus atau apa, tapi tetap diposting aja. Mulai aja nanti lama-lama kan belajar juga lebih baik kayak gitu ya. Terus konten mengeluh, ada kan yang curhat-curhat di sosial media tuh nggak bagus sih. Jadi orang tuh mau join tuh kalau kamu ngeluh terus tuh nggak mungkin mau join sama kamu. Berarti leader ini itu, aduh nggak benar kayak gitu. Terus semua copy paste juga jangan, misalnya meskipun kita semua copy paste dari orang, tapi kasih aja tulisan-tulisan yang ada sentuhan pribadi lah, sedikit kamu tulis sendiri, nah kayak gitu. Jangan semua copy paste. Terus konten yang sombong-sombong, pamer-pamer tuh jangan. Kalau misalnya posting kayak bonus-bonus boleh, tapi ya jangan terlalu over gitu lah. Di AFC itu aku bonusnya segitu loh. Kalian berapa? Contohnya kayak gitu. Nantang, kayak menantang itu nggak, kurang bagus sih. Terus konten overclaim, yang testimonial yang overclaim itu jangan. Terus ada satu lagi, tulisan kepanjangan. Ada kan yang posting yang panjang banget. Itu percaya deh, itu orang Indonesia itu nggak suka baca. Jadi kita tuh postingnya itu yang singkat padat aja. Yang baca itu hanya orang-orang FC juga. Jadi kalau orang-orang prospek itu yang baru tuh bener-bener kalau kamu tulis panjang-panjang gitu nggak bakal dibaca sih. Menurut aku kayak gitu. Terus konten pamer itu jangan. Nah ini TikTok ini teman-teman yang belajar yang live ya. Eh, Mungkin ada sedikit yang saya infoin suara anak-anak. Ada anak-anak video masuk ke video itu nggak bisa. Tapi ada juga yang lewat ya Cilina ya. Bawa anak-anak juga lewat ya. Gitu nggak? Jadi eh, Oh, gimana? maksudnya gimana bawa anak-anak gimana? Ada misalnya kita lagi live gitu, bawa anak, Heeh. bayi gitulah, balita. Itu nggak boleh toh. Tapi ada yang lewat juga. Iya, oh, ada yang lewat juga ya. Tapi Mm-mm. menurut sebagian orang sih jangan. Suara Iya. anak-anak, ada anak-anak itu kalau bisa jangan. Terus yang kita suka bilang kontak admin saya tuh konfirmasi ke admin saya tuh juga Hmm. ada yang bisa kena pelanggaran. Kadang kadang kan kita tuh kayak live itu Hmm. tiba-tiba pelanggaran nggak tahu jelas penyebabnya apa ya. Itu salah Mm-mm. satunya kayak gitu juga. Terus wajib baca komen biar nggak dikira rekaman. Kayak misalnya orang komen-komen gitu, kita sambil bacain. Kalau nggak dikira, Oke. kadang kan ada orang yang bisa rekam juga ya, gitu. Iya. Terus WhatsApp, kata WhatsApp tuh nggak boleh ngomong. Kita ngomong kayak Mm-mm. Wawa gitu kan, Shopee, itu toko orange kayak gitu. Terus jangan sebut brand besar. Nah, ini juga saya juga baru tahu nggak lama sih. Maksudnya kayak Adidas lah atau LV lah atau apa katanya itu Oh, nggak boleh. Jadi oke. sebisa mungkin hindari. Terus giveaway bagi-bagi uang itu nggak boleh juga. Kemudian jangan live nyetir udah pasti. Tapi kalau kita di mobil kita jangan pakai sabuk pengaman. Jadi kita cuman duduk tanpa sabuk pengaman tuh aman. Mm-mm. Kemudian yang posting di TikTok ini yang jangan dilakukan tuh durasi di bawah 5 detik ya, jangan terlalu pendek. Terus posting konten orang lain, copy paste dari konten orang lain. Kita kan misalnya kita lihat tuh kontennya tuh, wah bagus banget naik kan. Kita post juga lah di kita sendiri, itu bisa Mm. bukan cuman nggak naik view-nya kalau kopian ya, terus kita juga kena pelanggaran. Saya tuh di TikTok pertama udah pernah testimonial orang mah, saya post lagi itu langsung kena pelanggaran. Terus konten overclaim yang ya seperti yang menjanjikan yang kayak obat dewa atau apa itu nggak boleh. Kemudian yang udah pasti semua copy paste tuh nggak boleh. Dia tuh bisa di tag pinter banget. Testimonial mengenai produk. Nah, testi-testi itu sering ya dapat pelanggaran juga. Jadi hati-hati. Terus giveaway bagi-bagi uang, konten bonus uang tuh hati-hati. Oke, misalnya ada juga yang orang lewat tunjukin konnichiwa tuh lewat. Tapi ah, banyak juga yang kena. Jadi sebisa mungkin tuh dihindari sih. Nah, ini saya bagi tips sedikit, tapi ini sebenarnya simple, tapi itu benar-benar manjur juga sih. Kayak misalnya orang nanya tuh, ready nggak Kak? Kayak gitu. Kita kan jawabnya ready Kak. Udah, habis itu udah nggak usah di direspon lagi ya udah. Nanti kalau dia mau beli kan beli gitu ya. Kita nggak boleh jawab gitu. Itu simple ya, tapi bener-bener bisa sih diterapkan. Ini kayak misalnya yang contohnya kita tuh bisa jawab ready selalu Kak, mau dikirim kapan ya? Jadi saya bisa atur. Jadi ini saya siapin khusus untuk Kakak kayak gitu. Ada orang kayak gitu loh. Bener-bener dia mau tuh di service kayak gitu. Jangan jawab Mm-mm. asli singkat-singkat ready Kak, udah kayak gitu. Jadi kayak
Ya udahlah, kayaknya responnya nggak enak sih, saya beli aja sama orang lain. Contohnya kayak gitu, orang tuh bisa kayak gitu. Terus orang tuh bisa bilang mahal banget. Kita jawabnya iya, memang harganya segitu kok. Nah gitu, kan nggak enak didengar ya. Kita beli barang juga nggak mau kayak direspon kayak gitu ya. Jadi kayak gitu kita bisa jawab tuh iya Kak, sesuai dengan kualitasnya. Mungkin kita tuh bisa kasih tahu lah, kasih foto, video pabrik Jepang lah, contohnya produksinya gimana. Itu jadi kita bisa jelasin sesuai dengan kualitasnya Kak. Boleh tahu tuh harganya mahalnya dibanding apa. Contohnya dia tuh kasih tahu ya. Jadi kita tahu tahu kasih tahu bahwa produk itu benar produk kita itu benar-benar eh, itu kandungannya eksklusif. Jadi kasih tahu itu izinnya lah, kandungannya, komposisinya lah seperti itu. Ada orang tuh perlunya seperti itu. Terus satu lagi tuh saya pikir-pikir dulu, saya tanya istri, saya tanya suami itu pasti sering. Jadi yang salah tuh ya udah oke Kak. Saya tuh nggak pernah jawab oke Kak. Kalau saya tuh selalu jawab saya nggak mau tahu. Misalnya orang itu benar-benar mau beli atau cuman iseng-iseng atau apa. Pokoknya saya tuh selalu di akhir tuh siap Kak. Produknya udah saya siapin untuk kakak. Jadi tinggal info aja kapan mau dikirim atau transfer. Tuh satu lagi saya selalu bilang, hmm, saya selalu bilang nanti ada apa-apa jangan segan ya, jangan sungkan kontak aku ya. Ada apa-apa tanya aja, nggak mesti beli kok. Aku pasti kayak gitu. Dan bener sih mereka tuh mungkin lebih nyaman kayak gitu ya. Itu sekilas saya bisa sharing. Terus ya udah, ini teknik closing. Eh, aku selalu tanya, ada suara orang ya, Ci? Tapi kok merusak sel. Teman-teman, Nah, tolong udah. di-mute ya Iya. suaranya. Bocor suaranya teman-teman. Nah, udah. Terus aku selalu nanya tuh kakak mau pakai apa, misalnya pakai ruby atau pakai safir. Jangan jangan tanya dia mau pakai apa. Jadi kan dia jawabnya nantilah saya mikir-mikir dulu. Dan jadi kita itu kasih pilihan aja. Kalau nggak ruby ya safir atau diamond, kita kasih pertanyaan kayak gitu. Jadi setidaknya itu lebih closingin. Terus dikirim sekarang Kak, atau besok pagi Kak. Misalnya dia udah oke kan, dikirim sekarang atau besok pagi atau kabari sekarang atau besok. Nanti terus satu lagi tuh orang tuh mau join tuh pasti agak ragu-ragu ya. Jadi kita tuh selalu kasih statement kalau bisa nanti setelah join kita akan kasih training, misalnya kasih tahu cara jalaninya kayak gimana. Jadi orang tuh sebelum join tuh nggak ragu, nggak takut kayak gitu. Nanti aduh bisnisnya entar saya bisa nggak gitu ya, saya bisa ngerjain nggak kayak gitu-gitu. Jadi kita tuh kasih tahu bahwa nanti akan dibimbing. Setidaknya dia tuh jadi closingnya tuh lebih cepat. Terus nanti setelah ditransfer akan saya langsung kirim ya. Kita kasih kayak tahu kayak gitu. Bukan tanya jadi beli enggak. Orang itu jawab Oke. enggak deh. Enggak lah nanti saya mikir-mikir dulu atau dikirim besok bisa enggak? Oh, jangan kayak gitu. Kita kasih dua dua pertanyaan yang dia jawab A atau B, bukan yang dia bakal jawab udahlah enggak lah. Saya pikir-pikir dulu kayak gitu. Nah, contohnya ya. Kemudian tuh ide konten ya, ini penting juga. Kalau kehabisan konten ini teman-teman mungkin ini bisa jadi patokan ya. Closing di capture itu kayak misalnya orang transfer berapa, terus misalnya percakapan, Ci saya mau nanya soal produk AFC. Habis itu misalnya dia closing, kita capture, oh oke, transfernya berapa, terus mungkin yang dia tanya apa mengenai penyakitnya, tapi namanya dihapus. Saya tuh sering post yang kayak gitu. Kemudian bonus pencapaian udah pasti, bukan pamer ya, tapi bonus kita kalau apa boleh di posting. Pencapaian kita misalnya dapat trip atau closing apa gitu boleh di posting. Terus trip jalan-jalan kita foto video tuh penting. Sebenarnya saya tuh dulu tuh bener-bener kalau kalau jalan-jalan tuh males banget foto video. Tapi kalau AFC kalau pergi, gue tuh sering-sering banget kalau kayaknya bisa untuk stok 5 tahun gitu. Saking maksudnya itu bisa digunakan untuk closing sih. Jadi jangan males kalau foto video waktu dapat trip jalan-jalan apa aja lah di post gitulah. Orang juga nggak terlalu jangan terlalu pusing Ya. orang kata orang ya. Ya. Mm-mm. Terus izin penghargaan AFC itu penting karena orang tuh apalagi yang berpendidikan tinggi ya, itu penting banget izin penghargaan AFC. Terus pabrik Jepang yang video-video di pabrik Jepang, terus prosedurnya gimana, nah itu juga penting banget. Eh, Pengiriman produk dengan pesawat, iya, produk kita kan masih dengan pesawat juga ya, karena saking kebanyakan yang minta. Nah, itu juga penting. Kemarin tuh ada di sharing Pak Ernest kan, jadi itu juga bagus untuk diposting. Perkumpulan tim, kayak manajemen,
gitu di posting. Kemarin aku sempat ngobrol-ngobrol sama Ko Eka ya. Jadi kalau Ko Eka kan kalau dibanding dengan tim lain ya, jarang dia foto-foto gitu loh. Jadi saya bilang sama Ko Eka, ada sering-sering lah foto ya. Jadi kan orang tahu gitu perkumpulannya kayak gimana. Padahal eh, timnya bertumbuh dengan pesat, tapi di belakang layar. Nah, itu penting juga sosial media sebenarnya. Jadi orang tuh lebih kenal, lebih tahu gitu loh. Terus promo apa aja yang ada promo apa aja kita tuh selalu posting dan ulang-ulang. Terus bonus ya, inspirasi member kayak misalnya ada petani lah, supir taksi lah, semua boleh diposting. Jadi itu kita tuh kasih tahu bahwa di bisnis ini bukan cuman orang-orang kaya atau orang-orang yang pintar, orang-orang yang apa gitu, selebgram yang bisa join di sini, tapi orang-orang background apapun bisa. Terus testimoni wajib. Ini sehari satu dua itu udah pasti wajib. Jadi makanya aku bilang kalau kita kumpulin di WA group itu semua testimoni itu pakai judul testi jantung, testi diabetes. Kita carinya lebih gampang. Kalau cuman video, aduh scroll setengah mati kan, nggak ketemu. Jadi testi jantung kita search testi jantung udah ketemu langsung post. Besok testi diabetes, lusa testi hipertensi dan lain-lain kayak gitu. Terus produk banner AFC itu dia kan sering kan produk banner AFC itu kan tiap hari ada, cuman banyak banget yang posting. Menurut saya tuh kalau misalnya mau posting pun kasih aja kata-kata di bawah sendiri, jadi nggak sama dengan postingan orang lain kayak gitu. Terus info sehat, saya tuh sering posting kayak 7 buah yang baik untuk diabetes seperti itu. Simpel-simpel aja yang nggak berhubungan dengan AFC, tapi setidaknya orang lebih tertarik ke sosial media kamu kayak gitu ya. Tips kesehatan, terus kemudian ada reel random, kadang aku juga posting kayak reel yang lucu-lucu juga. Itu jadi nggak semua sosial media aku itu AFC aja kayak gitu. Terus daily life ini penting. Teman-teman mungkin ada yang di Instagram atau di sosial media itu nggak munculin muka sama sekali. Terus ngumpul juga nggak, cuman banner-banner ya, Cia. Jadi itu orang tuh Hmm. sanksi. Ini bener nggak? Ada orangnya nggak? Nipu nggak? Ya. Itu jangan. Jadi itu daily life itu keseharian kita boleh posting. Terus unboxing produk kita lagi buka produk baru udah ada di di videoin aja. Jadi orang juga tahu dalamnya tuh bentuknya apa, seperti apa. Terus serah terima produk kalau closing itu foto sama orang itu penting. Nah, ini kalau misalnya untuk sosial media ramai, itu yang penting tuh komen dan like itu penting. Kita tuh kalau misalnya postingan kita di komen atau di like kan seneng kan? Pasti kalau apalagi kalau orang-orang posting kita komen like apalagi kalau yang belum member ya, dia tuh pasti bingung. Ini siapa sih yang komen like kita ya? Cobalah aku lihat profilnya. Oh ini orang ada jual FC ya. Misalnya dia teringat itu, oh ya orang tua. Oh itu ada sakit saraf kejepit contohnya kayak gitu ya. Jadi itu memancing apa juga rame dan juga closing kayak gitu. Kita rajin-rajin aja komen live, jangan berlebihan. Cuman ya udah kita coba aja nanti orang-orang baru akan lihat ke profil kita. Terus jangan di private, jangan tutup, eh, terbuka aja sosial medianya. Kalau misalnya yang nggak nyaman, yang ada keluarga atau apa, ya udah dipisahin aja sosial medianya. Terus komen juga dibalas itu penting. Follow orang ini penting juga kalau teman-teman pengen follower banyak, udah follow aja orang yang dia follow eh, orang misalnya follow dokter atau konten kesehatan itu kita follow dia. Jadi itu nyambung, bukan asal follow juga. Jadi kita follow-follow orang yang berkaitan berkaitan dengan kesehatan. Terus jangan AFC terus, yang diposting, jadi di mix hard selling atau soft selling. Jadi dulu tuh saya tuh soft selling mulai dari itu TikToknya masak-masak lah, jahe lapir apa ya gitu ya. Itu untuk mancing follower itu kamu boleh milih soft selling seperti itu. Jadi followermu udah banyak, baru masuk AFC atau dari awal udah hard selling. Ya udah AFC terus aja. Itu boleh pilih kayak gitu. Kemudian live itu penting ya, teman-teman kayak Cilina juga sering live ya. Itu sekarang tuh pokoknya kalau closing tuh paling banyak itu memang di live TikTok. Kalau bisa teman-teman live TikTok satu, Facebook satu mungkin ya, 2 handphone sekalian kayak gitu. Terus sertakan hashtag kalau posting-posting. Kemudian pakai lagu yang enak didengar, itu juga ngaruh ke postinganmu. Video quality bagus itu kalau bisa posting tuh di outdoor, pas lagi di outdoor, ya itu lebih orang lebih menarik, view-nya lebih banyak sih, karena lebih terang.
terus posting pada jam tertentu. Ini saya sih kurang percaya ya, tapi katanya tuh jam 11, jam 3, jam 7 lebih lebih mancing orang banyak yang lihat dibanding dengan tengah malam pastinya atau pagi-pagi. Terus terus aktif, jangan on off posting, terus manfaatkan grup. Kamu boleh buat grup di sosial media juga. Nah, kemudian gunakan iklan. Nah, ini tadi ada yang nanya ya di komen, Cici ada pakai iklan nggak? Saya nggak pakai. Saya pernah pakai diajarin memberku, tapi nggak mungkin nggak jodoh di aku ya. Saya nggak closing juga di sana. Tapi teman-teman boleh sih, ada banyak juga kan yang beriklan. Jadi cobain aja. Kita nggak akan tahu juga. Cobain aja. Terus gunakan username foto yang cocok. Jadi yang gampang diingat, fotonya juga yang segini udah pas sih. Maksudnya jangan yang jauh-jauh, yang berdiri jauh-jauh atau terlalu dekat, jangan. Terus akun bisnis, jangan akun personal. Di akun bisnis tuh kita bisa nampak trafficnya, berapa orang yang nonton dan sebagainya. Nah, ini contohnya itu kemarin tuh aku nih pas posting tuh mau kasih tahu bahwa ke pabrik Jepang. Jadi mungkin fotoku agak kecil ya, tapi cuman saya memang mau mau tunjukin bahwa oke lah ini udah ke pabrik Jepang. Tapi teman-teman kalau misalnya mau taruh di profile picture tuh yang segini aja udah pas. Nah, misalnya kepala gini sampai sini udah. Jadi jangan terlalu jauh juga kayak gitu. Ini contoh Instagramku, terus jangan di low, info jelas, foto pas ukuran, konsisten, fokus buat reel. Reel itu ngundang orang-orang baru untuk follow kita. Nah, ini yang aku dulu yang udah di ban, terus sekarang aku buat baru. Jadi teman-teman TikTok itu kalau mau buat tuh kalau bisa ada cadangannya. Aku sampai buat 3 sekarang. Udah takut kan kena ban. Kalau misalnya kena ban pun setidaknya kamu nggak mulai dari nol lagi. Jadi udah ada. Jangan di lock, info jelas, foto pas ukuran, testimoni hati-hati kalau TikTok nggak boleh copy-copy juga. Foto foto juga bisa naik kok, foto bukan video aja. Terus follow-follow orang penting, yang follow orang niche kesehatan ya. Jadi orang tuh bisa lihat profile kita, bisa nambah follower juga. Ini Facebook ya seperti ini. Mirip juga dengan Instagram, jangan di lock, info jelas, pas ukuran. Terus masuk grup komunitas Facebook tuh ada komunitas banyak, ada grup MLM lah, grup jaringan apa itu boleh masuk deh. Mana tahu kita ketemu calon prospek di sana. Ini contoh konten resep sehat. Dulu tuh saya tuh rajin di dapur tuh ada masak lah untuk resep asma lah, sinus lah. Terus saya juga kukus pir sama jahe kayak gitu. Itu contoh contoh untuk narik follower baru. Dan ini benar-benar naik dulunya. Kemudian tipe konten yang lain itu info sehat. Ini paling gampang sih. Kita cuma cuap-cuap aja. Itu mengenai daun kelor, fungsinya apa. Terus ada yang 7 buah yang baik bagi diabetes, 9 makanan yang tidak disukai sel kanker. Itu simpel-simpel aja tapi view-nya banyak. Makanya kita coba cari konten yang FYP, kita ikut aja persis. Kadang kita buat topiknya sama tapi hasilnya beda. Jadi kita buat aja yang persis sama kayak gitu. Nah, ini contoh testimoni tapi hati-hati kalau yang kopian itu udah mesti hati-hati karena sekarang bisa kena pelanggaran. Ini yang paling paling efektif sih, seperti yang Riana buat juga, dia suka ngajak orang, misalnya, oh mau tes ginjalnya baik nggak contohnya. Contoh ya, kayak misalnya mau tes ginjal kita bagus nggak kayak gitu, kita kasih kasih gerakan-gerakan atau apa gitu. Terus misalnya kita tes saraf kejepit itu, tahu saraf kejepit itu gimana, angkat kaki seperti itu. Itu benar-benar naikin follower. Jadi teman-teman kalau yang suka pengen followernya banyak ya coba boleh konten seperti itu. Nah ini kok tipe konten yang ada 4 yang penting, yang basic. Apa itu AFC, cara join, terus apakah AFC itu aman, terus cara konsumsi. Itu yang basic yang teman-teman boleh buat video kayak gitu. Nanti boleh cari aja mungkin di punyaku mau copy paste juga boleh. Nah, ini di di TikTok itu jadi kita tuh biasanya rekam, rekam. Kalau salah juga nggak apa-apa, kita rekam aja terus. Nanti kita bisa di-cut bagian-bagian yang salah. Jadi kita tuh nggak usah ngulang-ngulang. Kan ada kan yang misalnya dia salahnya di tengah, dia ulang lagi dari awal nggak usah.
Jadi kita terus videoin aja terus, nanti waktu edit itu kita bisa cut. Jadi nggak usah ulang-ulang terus. Nah, ini kalau di TikTok tuh ketik kata-kata, terus hashtag tuh penting. Terus kita juga pilih location, misalnya kita di Medan, kalau mau taruh di Papua atau di Bali juga boleh. Jadi itu kita targetnya orang-orang yang sana, kota itu. Terus pilih semua orang yang bisa kita lihat. Ada kan yang pilihan tuh cuman 18 tahun ke atas, itu jangan. Tapi kita pilih yang semua orang bisa lihat. Terus kita kalau misalnya lagi nggak free, kita boleh save di draft, namanya draft. Jadi kita tuh nggak mesti harus langsung post. Kalau misalnya belum siap edit, kita klik aja draft. Nah, ini yang seperti yang saya bilang tuh, yang saya ngomong salah di kiri ini, saya ngomong terus, tapi nanti waktu waktu mau posting itu tinggal diedit bagian-bagian salah itu kita eh, kita hapus. Jadi nggak usah ulang-ulang. Terus untuk closing ya, testimonial itu penting, bukan cuma foto video aja, tapi dari misalnya testimonial dari member-member kita. Ini kayak memberku yang di Arab Saudi, dia tuh program hamilnya berhasil 1 bulan, coba konsumsi produk AFC. Nah, kita tuh capture postingan-postingan seperti ini, itu bantu closing banget. Jadi teman-teman boleh cobain. Yang itu yang saya katakan tadi, kita pentingnya like, comment orang-orang, apalagi yang belum join, dia tuh untuk mancing juga nanti lihat ke konten kita. Dan banyak juga yang closing kayak gitu. Terus ini yang untuk offline tuh penting banget, print testimoni, laminasi, bawa kemana-mana untuk prospek. Jadi itu teman-teman kalau bawa kata-kata paten, paten fungsi, itu orang-orang mungkin yang pedalaman tuh nggak ngerti paten itu apa ya. Tapi kalau kasih gambar-gambar kayak gini, sebelum dan sesudah, itu langsung, wah, tuh terjadinya hebat banget ya, maksudnya perubahannya before after. Terus untuk membantu penyakit apa aja, jadi jelas. Jadi print aja agak gede, terus laminasi bawa kemana-mana. Nah, ini empati tuh bener. Saya tuh eh, dibanding dengan ngomong banyak, kita bagusan kalau orang ketemu calon prospek yang dia tuh aktif ngomong, kita denger aja dulu. Saya tuh pernah denger orang ngomong tuh 3 jam. 3 jam. Dia tuh cerita dari gym, dari bapaknya, dari keluarganya, dari pekerjaannya, bener-bener saya dengerin aja. Habis 3 jam dia tuh udah sharing, saya tahu kok saya diajak ke sini tuh mau ngapain gitu. Kenapa? Saya tanya. Kan mau ngomongin AFC kan, dia bilang gitu. Ya udah kita boleh mulai. Dia bilang kayak gitu. Setelah 3 jam ya dia ngomong ya. Dan saya cuman keluarin kertas, kasih tahu bisnisnya itu 5 menit langsung join. Jadi teman-teman di sini tuh bener-bener kita tuh mesti sabar ya, mendengar lebih banyak. Jangan langsung ketemu langsung ngajak AFC kayak gitu. Orang tuh langsung udah males kayak gitu ya. Nah, untuk join diamond itu biasanya saya tuh cuman sediain kertas. Saya kasih tahu tuh bahwa kalau kamu udah diamond sekali aja, bonusnya udah maksimal selanjutnya ke depannya. Jadi kamu juga bisa untuk jual eceran per 1 box, atau untuk ini modal jualan untuk foto-foto dan sebagainya, itu kalau join diamond itu otomatis jadi level tertinggi. Ya, kayak gitu. Dibanding, terus saya juga suka tulis di kertas, banding closing ruby sama diamond itu setengah. Eh, ya, jadi kasih tahu itu oke, angkanya ruby cuma segini, diamond cuma segini. Jadi dia tuh ada gambaran. Dibanding dengan kita ngomong langsung kayak gitu, agak-agak susah closing. Jadi kalau teman-teman mau jelasin diamond, kalau misalnya pakai video, tulis, kirim ke dia, atau langsung offline tuh pakai kertas saja, langsung jelasin ke dia, pasti lebih closing daripada kita cuma ngomong aja. Kepercayaan tuh mahal, jadi teman-teman mesti jaga itu kepercayaan, jadi closingnya itu lebih baik. Nah, itu aja sih. Mungkin mau tanya jawab juga boleh ya. Ya, bentar lagi tanya jawab ya teman-teman. Sherry, mau tanya dikit. Berarti Sherry full setiap hari pasti konten ya? Pasti Ya, dari konten. posting. Ya, setiap hari harus kayak janji diri sendiri aja sih itu ya. Sebenarnya kan nggak kewajiban. Soalnya kalau kita nggak posting itu downline ikut kita males sih, pasti apply-nya kalau males gitu. Berarti pasti ada satu konten yang dikeluarin di TikTok. TikTok, iya, so far sih ada.
Tapi kalau Instagram udah pasti ada. Kalau Oh. TikTok itu kan aku masih hati-hati, testimoni, jaga gitu loh. Gitu. Tapi kalau teman-teman yang mungkin nggak pinter ngonten ya udah kau bisa live live aja terus. Aku lihat live live yang orang tuh nggak terlalu pinter ngomong tapi closing closing juga loh Cia. Kalau misalnya konsisten Rajin konsisten ya. ya. Nah, terus ini Sherry, kalau di TikTok Sherry bilang apa ya, promote itu perlu apa? Perlu banget apa gimana promote itu? Promote ya, promosi, Promosi. bayar promosi. Oh, kalau Iya. misalnya ada orang live gitu ya, promosi gitu atau konten. Promosi live atau konten kayak itu perlu banget apa enggak? Atau Dulu gimana? tuh kata yang Miss Konten yang biasa ngajar-ngajar TikTok itu katanya kalau misalnya postingannya yang view-nya agak banyak baru kita promote. Tapi kalau yang sepi kita promote juga sama, nggak menghasilkan juga. Kalau kita rasa misalnya postingan kita itu banyak yang respon contohnya ya, atau banyak yang save, banyak yang forward, itu baru kita promosi gitu. Oh. Tapi kalau kalau live juga kan ada juga ya tanda promote itu ya. Kalau misalnya mau live, pengen mau coba promosi itu bisa juga sih. Jadi orang lebih rame yang nonton. Cuman ya kalau misalnya live-nya nggak menarik ya juga orang juga keluar sih. Tapi ya coba aja kayak gitu ya. Oke. Nah, terus satu lagi gini. Ini kan sesama ibu rumah tangga ya, Sherry ya. Nah, kadang-kadang Sherry ngerasa susah banget nggak bagi waktunya. Bagi waktu Belum ya, ide karena konten, belum live, belum ini gitu. iya, Caranya gimana? makanya saya tuh rasa itu yang di grup WhatsApp itu, yang isi konten-konten itu penting banget. Jadi waktu kita free langsung posting kayak gitu ya. Jadi nggak terlalu gimana. Jadi makanya saya juga mungkin editannya nggak usah terlalu perfect sih. Kalau ada orang kan mau perfect itu akhirnya nggak posting. Jadi Oke. bisa mungkin ya udah teringat apa, ya udah kita posting seadanya aja daripada nggak ada sama sekali. Nggak mesti Oke. bagus-bagus kok baru bisa closing. Iya, oke. Thank you, mateng sekali ya persiapannya Sherry, materinya keren luar biasa. Bener-bener udah disiapin mateng. Makanya ini ya teman-teman ya, makanya sukses karena kita lihat persiapannya Sherry emang luar biasa. Nah, mungkin di sini ada Bu Melani. Bu Melani mungkin ada yang mau ditambahkan? Bentar. Kalau enggak sambil baca-baca ini ya, Sherry ya. Ya, boleh. Yang tanya-tanya dulu ya. Boleh. Saya coba beberapa kali pasang iklan bayar di FB, banyak yang respon, tapi belum bisa closing. Apa kurang meyakinkan di menjawab pertanyaan? Sebaiknya dijawab di WA atau di telepon aja penjelasannya di FB ini. Tergantung orangnya pinter ngomong ya, tapi kalau misalnya closing ya, kayaknya telepon lebih cepat sih, Ci. Dibanding dengan kita jelasin aja. Telepon tuh lebih meyakinkan. Kalau bisa sih tanya aja, Kak lagi free nggak? Boleh nggak saya telepon kayak gitu? Itu lebih closing loh. Dibanding dengan kita jelasin bisnis, pasti mereka nggak tertarik juga di awal. Kita aja awalnya juga nggak tertarik sama sekali kalau misalnya apa gitu ya. Kalau untuk closing setelah iklan, kalau bisa sih telepon aja kayak gitu. Kalau misalnya lagi live TikTok terus kan banyak WA yang masuk tuh Sherry ya. Banyak WA yang udah mulai tanya-tanya. Biasanya Sherry gimana? Sekedar jawabin WA, kalau mulai tertarik terus telepon atau gimana? Terus ditelepon atau gimana? Saya pasti suruh ke WA dulu, karena kan di DM TikTok itu agak-agak susah jelasin ya. Yang awalnya tuh pasti saya nanya tuh keluhannya apa. Atau misalnya mereka tuh mau bisnis tuh saya tanya tertarik bisnisnya atau tertarik ada keluhan kesehatan. Itu awalnya kayak gitu. Terus pasti awalnya dia tanya berapa sih cara join gitu-gitu. Saya tuh nggak pernah langsung jawab harga sih. Terus saya pasti nanyanya ada keluhan apa sih kalau boleh tahu atau Kak gitu ya. Nanti dia tuh cerita tuh. Nah, dari ceritanya itu baru kita kembangkan. Kalau bisa sih di endingnya tuh telepon. Oke. Kalau kita buka 2 akun, bagaimana yang disampaikan pada yang satu dan yang 2? Maksudnya, mungkin lagi live di 2 platform atau gimana ini ya? Sebentar. Oh, mungkin dia buka 2 TikTok gitu. Bagaimana disampaikan pada yang satu dan yang 2?
Oh, Mungkin kalau Sherry punya misalnya pengalaman pakai dua atau pakai dua, mungkin maksudnya dua TikTok gitu. lagi live mungkin ya ini. Oh, enggak, dia maksudnya tuh kurasa dia buka langsung dua akun gitu kali. Dua TikTok kali ya. Yang nanya siapa nih? Ayo. Jadi, Pak Purwono maksudnya gimana oh, nih, Pak kalau Pur? kita buka dua akun, bagaimana yang disampaikan pada yang satu dan yang dua? Nah, pada yang satu dan yang dua. Ya Kalau, mungkin sekali live dua akun mungkin ya. oh, satu, Ya, satu. maksudnya kalau sekali live 2 akun, membedakan Oh, antara sekali Oh, live. yang Oke. dimuat di akun pertama dan akun kedua itu bagaimana, supaya kan nggak harus nah. sama, supaya beda. Terima kasih. Oh, waktu live kan kita cuma tinggal buka satu Facebook, satu TikTok gitu kan? Ya, Pak. Gitu kan? Mm-mm. Langsung Bukan, aja kalau nyalain dua mungkin ya. satu titik kan isinya seperti ini. Mungkin untuk akun yang kedua kan Oh, tidak akun, harus akun, sama. Oh, akun akun. FC, Akun. Oke, akun oke. sosial Iya, media. Hah? Akun. Maksudnya iya. akun di AFC. Ah, Oh, terus bukan. Akun Apa ini? TikToknya. Oh, akun akun Kan TikTok. TikTok. kalau biar tidak kena ban, TikTok Ah, maksud saya. Jadi kalau satu di ban kan masih punya satu. Nah kemudian kalau kita oh, buka dua, itu Oh, yang satu untuk yang kita muat, kita ngomong di akun yang pertama bagaimana, yang di akun kedua oh, bagaimana, kan tidak harus sama antara yang satu dan yang dua. Kalau di ya, ban yang satu masih aman, yang tadi loh contohnya maksudnya gitu. ya. Tapi kalau ya. TikTok, Pak, itu biasanya kalau kita muat postingan yang sama itu satu pasti nggak bakal naik. Jadi yang saya lakukan ini satu, kan saya ada 3 akun. Satu saya kosongin. Hmm. Terus satu yang sekarang ini yang mengenai kesehatan, ada juga bisnis. Terus satu lagi tuh mengenai bisnis saja dan nggak sama. Isinya tuh nggak sama. Jadi kalau bisa tuh beda. Satu misalnya yang kesehatan, satu bisnis kayak gitu. Jadi nantinya kalau misalnya yang satu yang kesehatan kena ban, itu yang kita langsung lanjut yang lain. Kalau misalnya mau masuk kesehatan juga bisa kayak gitu. Jadi setidaknya nggak mulai dari nol lagi. Ada satu tuh akun yang saya kosongin bener-bener, tapi itu otomatis nggak tahu gimana TikTok nyebarinnya ya. Itu masuk sendiri follower-follower. Jadi intinya kalau misalnya kita buat akun belum mau isi apa-apa itu nggak apa-apa. Karena itu dengan caranya TikTok itu bisa tahu ini misalnya akun kita ada yang baru gitu ya. Dia tuh nanti mancing-mancing orang follow juga. Atau Bapak misalnya kalau misalnya untuk jaga-jaga aja ya, Bapak bisa buka akun yang baru, terus kita follow orang-orang yang eh, penting kesehatan. Follow banyak-banyak, nanti orang itu akan follow back kita juga. Jadi kayak gitu. Tapi kalau dua akun, jangan posting hal yang sama. Itu satu nggak bakal Hmm. naik sih. Itu Oke. maksudnya untuk jaga-jaga aja. Ya. Kalau diketahui fotonya tahu fotonya sama, apa boleh memang sebenarnya buka dua? Nggak Mungkin masalah. pakai baju ini, pakai baju yang lain, tapi tetap kan Nah. diketahui, oh ini orang ini, ya itu apa Oh enggak, boleh? itu nggak apa-apa sih. Orang sekarang buat 2 akun juga biasa aja sih Pak. Nggak masalah gitu. Itu kan kita untuk jaga-jaga aja gitu loh. Gitu. Ya, terima kasih. Oke. Sama-sama. Itu ya Pak Pur ya. Sherry, Ya. boleh info nggak? Boleh sharing nggak? Gimana cara Sherry ini ya? Kasih penjelasan kalau orang tanya terus harganya mahal lah. Begitu tahu harga terus dia mundur. Itu gimana Sherry? Iya, kalau misalnya mahal itu kita tuh pasti tanyain dia tuh keluhannya apa. Kalau misalnya keluhannya yang misalnya diabetes atau apa, saya tuh selalu bilang kalau selama ini kan konsumsi obat udah bertahun-tahun, tuh organ udah mulai rusak. Daripada kita teruskan seperti itu, kamu kasih waktu. Oh ya, orang tuh paling takut kalau mikirnya itu Subasi Usukusi kan lumayan cukup mahal ya. Terus dia mikir nih, saya tuh mesti konsumsi selamanya. Itu paling takut sih. Jadi tuh saya tuh selalu kasih tahu bahwa rutin aja 6 bulan. Nanti habis 6 bulan, kamu boleh mutusin mau lanjut lagi boleh, mau stop juga boleh. Jadi itu lebih orang tuh mikir, "Oh, oke lah, saya tuh nggak usah
konsumsi sampai selamanya kayak gitu ya. Itu juga ngaruh juga. Jadi saya kasih tahu dalam 6 bulan ini mungkin cek lab dulu sebelum sebelum konsumsi, nanti 6 bulan lagi kalau udah rutin saya yakin kakak pasti mengalami perubahan kayak gitu. Jadi ini memang berlaku untuk orang-orang yang udah sakit udah lama ya, kayak tiap hari makan obat atau apa itu kalau harga udah nggak masalah juga kayak gitu ya. Kalau misalnya orang yang cuma jaga imun itu pastinya tuh udah saya selalu bilang tuh, "Oh, kamu coba deh 1 bulan dulu, 2 box dulu, kamu rasain nanti kamu kasih tahu khasiatnya." Jadi kamu tuh nggak, pokoknya intinya saya selalu bilang bahwa obat ini nggak mesti harus berkepanjangan, nggak tergantung kayak gitu. Terus kalau orang yang bilang kalau mahal itu aku tuh ceritain bisnisnya kayak gitu ya. Itu aja sih. Oke, oke. Itu cara Sherry, jawabnya kalau ada yang. Gimana kau? ya Gimana Sherry. kau? Nah, ini aku mungkin tanya ya mewakili teman-teman ya. Jadi ada yang udah rajin live TikTok setiap hari, bahkan rutin lah pokoknya setiap hari ya. Tapi followernya nggak bisa nambah, jadi cuma 1, 2, 1, 2, 0 ya kayak gitu. Itu mungkin ada yang salah di apanya ya? Follower tuh paling banyak bukan dari dia live. Bukan follower, viewer. Viewer. Yang Viewernya nonton. live itu. Iya. Oh, pertama tuh memang kita mesti kumpulin follower dulu kok. Jadi kita buat Oke. aja sebisa mungkin kita cari konten yang bener-bener oke lah ini pasti naik kayak gitu ya. Contohnya ya, misalnya yang view-nya banyak, kita buat aja persis. Atau kita sebisa mungkin sampai ada konten yang FYP yang naik, nanti dia tuh otomatis follower tuh banyak kayak gitu. Oke, enggak. Kalau live viewernya ya nggak banyak. Viewernya Viewernya live nggak ya. nambah-nambah. Iya. Mungkin itu kalau live ya gimana ya kalau kita misalnya live-nya nggak menarik atau apa tuh otomatis sudah pasti itu Juga susah ya. orangnya. Jadi saya selalu bilang ikut aja orang live yang konsisten yang bagus ya. Kita tuh tulis cara-caranya kayak gimana. Habis itu oh ya terus kenapa nggak bisa naik tuh kan kalau misalnya orangnya hari ini live besok nggak live, lusa live lagi terus nggak live lagi itu naik turun ulang lagi kok. Dari awal tuh Enggak, ini udah orang rajin sih setiap hari. hmm, Udah rajin setiap hari udah rajin live. tiap hari. Cuman Tapi yang saya lihat followernya memang nggak banyak ya. enggak ya masih mungkin ratusan ya. Mungkin Nah, masih ratusan dan dia pernah kena pelanggaran itu VT-nya. Pernah kena oh, pelanggaran tapi ya masih bisa lah. Nah, menurut Sherry apakah mungkin dari penyebabnya dari akunnya? aku Sehingga kan kayak bisa yang namanya shadow itu ya, shadow ban iya gitu. iya. Nah, Bisa seperti jadi. itu apakah lebih baik Buat akun baru ganti aja akun kali kok. mending ganti akun ya buat Iya, akun baru akun ya? baru. Kalau misalnya Oke. dia merasa live-nya itu cukup menarik, tapi nggak naik-naik, ya udah ganti akun aja. Mungkin itu gara-gara Oh, pelanggaran juga kan, kayak gitu ya. oke. Nah, untuk live sendiri, Sherry, menurut kamu penting nggak kita mengeluarkan produk? Produk di meja penting banget kok. Iya, kayak produk atau apa di meja atau gimana tuh pengaruh nggak? Apa Ngaruh, nggak pengaruh ngaruh. ya? Soalnya kan kita tuh orang-orang TikTok tuh scroll. Terus Nah, kadang-kadang nggak keluar suara kan, kita cuma nampak mukanya aja. Nggak jelas dia live apa gitu loh. Tapi kalau produk di depan kayak gitu, apalagi kayak orang-orang jualan skincare tuh taruh depan gini, jelas langsung oh, ini mengenai produk AFC ya setidaknya. Nggak usah takut bahwa kita keluarin produk tiba-tiba orangnya malah nggak mau masuk. Orang tuh kalau misalnya penting pasti dengerin juga. Jadi dibanding dengan kosong. Banner juga penting loh kok. Banner. banner ya. Oh. Iya, iya, kayak gitu. Apakah nggak tambah terkesan kayak jualan, Sherry? Gimana? Maksudnya kalau kita keluarin produk ya, apa nggak kesannya Hmm. kayak hard selling ya? Iya, jadi makanya aku bilang kalau mau hard selling langsung hard selling aja kok. Oh Ada gitu, tuh yang nggak pakai pengaruh ya? produk di belakang layar itu lebih efektif lagi loh, yang numpuk-numpuk banyak itu loh. Iya, Oh, oke. sebisa mungkin. Jadi Oh, orang lebih yakin, produknya banyak nih. Kalau padahal kan itu kotak-kotak kosong kan?
kayak gitu. Iya, 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 Kayak iya. susun aja. Jadi orang tuh nggak scroll lewat-lewat aja. Itu bener-bener belakang tuh kalau bisa disusun kotak-kotak kosong, terus depannya juga pegang produk lah atau apa gitu. Jangan jangan sama sekali nggak. Jadi orang tuh nggak jelas ini live apa. Orang langsung scroll. Coba yang tadi yang sepi itu kok, suruh dia susun-susun barang itu di belakang itu. Dianya Oke, oke. live-nya gimana biasanya? Kosong gitu. Nggak ada sih, memang nggak ada, dia cuma pakai banner gitu aja sih, biasanya Bener ya. seperti itu. Ya, Iya, orang sekarang kan TikTok tuh rame banget orang FC loh kok. Ya iya kan? makanya itu. Makanya jadi orang pasti cari yang paling best lah pemandangannya gitu lah. Kalau bisa di belakang tuh kasih produk tuh. Oh, oke, oke, oke. Hmm. Oke, thank you, thank you. Ya, sama-sama. Oke, thank you. Teman-teman yang lain apa ada yang mau ditanyakan mumpung ada share? Saya ingin bertanya, bisa? Boleh. Iya, oke, silakan Dokter Nini. Seri, saya memang tidak muda lagi. Tahun ini umur saya 73 tahun. Nah, saya adalah backgroundnya dokter dan tidak boleh jualan. Itu bagaimana caranya majang-majang produk ini di belakang Tapi saya? banyak Itu dokter suatu kendala. yang jualan juga loh dok. Iya kan? Contoh dok. Enggak. Contoh. eh, Juga pakai kata-kata dokter juga dia juga pegang produk loh. Maksudnya dari sananya bisa ditegur gitu ya dok. Saya hanya menceritakan memang ada ilmu kedokteran ini berkembang 10 tahun terakhir untuk memperbaiki nutrisi sel itu, yaitu namanya stem cell. Tapi saya tidak berani untuk mengeluarkan produknya. Itu masalahnya. Itu lebih ke misalnya sama-sama teman sejawat atau lebih takut Karena ke saya netizen? berjuang melawan obesitas, saya bisa buka TikTok itu dan follower saya cukup banyak. Nah, Oh, tapi saya nggak berani untuk pernah waktu sebelum kira-kira bulan kedua saya TikTok, saya dibilang, dokter, kenapa kamu kok jualan digituin sama itu udah viewernya? biasa dok. Saya nggak Udah berani. biasa banget tuh kayak dokter AFC itu banyak banget dikatain kayak gitu. Jadi udah biasa, jangankan dokter-dokter ya. Kita juga sering kan ketemu yang usil-usil kayak gitu. Jadi di sini mungkin kalau dokter kasih aja penjelasan memes itu ya. Jadi lebih lebih meyakinkan kayak gitu. Tapi kalau dokter itu tujuan dokter TikTok itu edukasi atau mau jualan? Untuk edukasi dan Edukasi. sambil kalau ada orang yang tanya, saya akan ceritakan ini Oh, produk Mutakhir. kalau gitu Karena saya selipin kan aja. karena saya kan berkecimpung 10 tahun terakhir ini di functional medicine dan saya ngajar di functional medicine itu. Tapi saya bagaimana caranya untuk mereka senang dengan metode baru dari Amerika ini memang mengambil dari bahan alam untuk ekstraknya untuk sehat. Karena penyakit degeneratif dan kronik harus dari bahan alam karena Hippocrates sudah bilang manusia dan alam itu hidup berdampingan seperti itu. Iya benar. Kita Kalau nggak boleh lagi pakai bahan kimia. Dan itu sudah ada di Amerika, udah ada senternya di Ohio. kalau saya lihat ada kan orang yang mau jualan tapi dia nggak nampilin produk ya contohnya dok ya. Jadi misalnya kalau lagi live dokter Ya, itu edukasi terus kita diselipin aja sambil kita kan nggak mungkin mencukupi itu kayak nutrisi tiap hari dengan makanan kayak gitu ya. Tapi ada ya, superfood yang kita tuh bisa mencukupi ya nutrisi pilihan dalam lain tubuh yang itu ya. bisa. Iya, Nah, terus saya kita cerita kasih seperti itu. kasih tahu Cuman saya nggak berani, follower itu. apakah kalau saya keluarkan ini, Nah, produk seperti ini, saya itu dikatakan berjualan atau bagaimana? oh Itu itu masalahnya. kalau misalnya dokter yang sekarang ini followernya udah banyak gitu berarti ya di TikTok ya. Apakah Ya, saya, buat aja TikTok kedua khusus hard uh-uh. selling aja dok? Oh Gitu. gitu. Iya, jadi Hmm. nggak campur. Memang sih di edukasi ini banyak juga tanya, dokter minum apa ya? Saya Ya. minum Ya. produk dari farmasi. Mungkin Memang mungkin saya boleh bantu jawab sedikit ya buat Iya. Dokter Dini ya, sharing Iya. maksudnya. Saya kasih gambaran. Saya itu di sini di AFC dokter, itu saya ada beberapa kali lihat
yang namanya Dokter Herniati mungkin ya. Dokter Pergi, Herniati, pergi yuk. Yang muda biarin. teman-teman, ini suaranya bocor ya, sebentar. Nah, halo Dokter Dini. Ya, iya, iya. Ya, Saya jadi dengar. saya ada beberapa lihat di sini beberapa dokter di AFC. Itu mereka caranya seperti ini, dokter. Waktu live ya, dokter ya. Ada Iya. satu dokter namanya Dokter Herniati. Nanti Bu Dokter Dini boleh ini ya, boleh cek. Saya rajin ngikutin ininya dia. Sama yang terakhir sekarang kan yang aktif Dokter Islami ya. Dia mulai live gitu ya. Nah, itu caranya. Oh, Dokter Herniati downline-nya Dokter Dini. Iya. Oke. Saya suka lihat. Nah, saya melihat Dokter Herniati itu cara mengarahkannya bagus. Jadi yang penting waktu live itu benar-benar edukasi gitu. Tapi dia selalu bahas nutrisi sel, terapi stem sel. Jadi orang penasaran, nanti langsung wawa. Mungkin diarahkan ke wawanya gitu ya dokter ya. Jadi begitu orang, karena ada sebetulnya terapi yang berpaten fungsi, lah selalu diarahkan kembali ke bawahnya. Jadi orang yang mau tanya-tanya itu biasanya japri gitu. Tapi selalu di live-nya itu dia edukasi aja gitu sih. Iya. Bisa pakai cara itu sih mungkin ya. Ya, mungkin dengan teknik seperti itu. Iya, Iya. itu. Soalnya sayang juga kalau followernya dokter udah banyak kan ya. Iya, saya 14,3K. Nah, banyak sekali. Iya. Oke. Ya, begitu. Karena saya mengkombinasikan dengan ilmu kuno yang saya dapat dulu di kedokteran dengan ilmu baru yang ada berkembang di Amerika 20 tahun terakhir ini. Ya, Dan masuklah itu ilmu 10 tahun terakhir ini stem cell therapy. Iya, itu mungkin bisa pakai cara seperti itu, dokter. Sudah saya cerita. Iya. Cuman untuk menggiring itu saya nggak terbiasa seperti itu. Oh, itu dok, saya tuh sering posting misalnya tentang miom ya. Saya dulu ada miom gitu ya. Iya. Terus saya cerita tuh, dulu kan memang nggak ada Subarashi Tsukushi itu udah berapa tahun lalu, belasan tahun lalu ada miom 9 cm gitu ya. Dan karena apa miom ini terjadi gitu-gitu, terus cara menghindarinya, terus di bawah tuh banyak yang komen kan, karena kontennya udah naik juga. Terus ada tuh nanya ya, jadi solusinya kira-kira gimana? Tuh saya tuh selalu bilang, kalau untuk konsultasi lebih lanjut boleh hubungi itu 08, tapi jangan langsung sambung ya 0812 itu nanti blok ya, kita kasih tips lah atau apa, terus nanti dia tuh WA ke aku ngobrol. Jadi kalau misalnya dia tuh nanya-nanya sekedar nanya nggak mau beli ya nggak apa-apa, udah anggap aja kita sharing kebaikan gitu ya. Habis itu tapi kalau dia nanya, oh ini saya tuh ada pusing saya nih, saya ada miom berapa senti, udah berapa tahun gitu ya. Kita tuh sharing lagi cerita tuh. Kan member kita kan ada yang miom juga, saya juga ada tuh belasan senti. Kita kasih tahu bahwa ya udah ini ada contoh member aku yang punya keluhan seperti ini. Beliau tuh mencoba produk ini. Nah, mungkin saya bisa sharing ya, tuh video lah apa atau testimonial kayak gitu ya. Nanti itu bisa closing juga seperti itu. Jadi itu dari komen tuh kita bawa dulu ke DM gitu. Tapi pribadi ya, boleh untuk konsultasi gratis, lanjut ya dia gitu. Jadi mungkin itu yang saya akan giring ke konsultasi gratis. Karena terus terang mereka juga sudah banyak tanya-tanya. Ada berapa ya? Ada hampir 500 orang tanya-tanya. Luar biasa, dokter. Karena ilmu yang saya ceritakan ini memang ilmu kedokteran yang mutakhir. Iya. Oke. Ya, oke. Cuman saya nggak bisa seperti orang nunjukin seperti ini, kayak nggak biasa soalnya. Oke. Ya. Oke. Mesti belajar lebih banyak lagi sama Sherry nih kayaknya. Benar. Mungkin foto aja gitu loh dok. Foto karena saya juga nggak bisa nampilin seperti yang kayak orang ada CapCut, ada gambar ini di atas. Saya nggak pasti. Yang bikinin TikTok juga cucu saya, bukan saya sendiri. Gitu. Saya nggak bisa tuh kayak dulu aja waktu saya kuliah juga yang ngajarin bikin PowerPoint juga saya belajar dari anak-anak kecil itu. Karena kan umur saya nggak muda lagi, umur saya 73 tahun ini. Iya, nggak nampak loh dok. Makanya, jadi saya memang sudah hidup sehat karena saya ada riwayat mio.
saya ada glaukom hampir buta dan juga vertigo berat, itu saya selalu suka cerita karena hidup sehat, karena saya berpedoman dengan dokter dosen saya tuh yang membawa naturopati ke Indonesia itu sekitar tahun 2000. Jadi saya memang ada miom, ada kista, ada. Berarti dokter juga terbantu dengan produk ini gitu ya? Hidup sehat. Enggak, ini produk belum ada. Saya dulu import Oh. dari Amerika. Iya. Hmm. Karena kan makanya saya tahu ilmu functional medicine itu kan di situ. Gitu. Jadi memang bahan alam ini cukup membantu. Nah, sekarang saya baru ketemu ketika saya sesudah bikin webinar mengunyah memperpanjang umur November 2023. Saya baru konsumsi Januari 2024 sampai sekarang. Iya. Jadi memang bahan alam ini selalu saya cari, dan di AFC ini ada peptida, dan peptida itu suatu prekursor untuk neurotransmitter yang ada di usus halus. Itu dia makanya beda dengan yang Herbalife, beda dengan Query, beda. Saya juga latar belakang saya kan farmasi dari UI. Saya paham itu. Iya. Jadi memang ini yang saya cari memang ada di AFC. Tapi caranya itu saya belum pas gitu aja untuk membuat orang sehat, karena sasaran saya ini adalah generasi muda, karena berjuang melawan obesitas. Buktinya ponakan saya tahun lalu dalam 3 bulan dan dengan intermittent fasting, kemudian olahraga dan pakai produk ini turun 20 kilo. Saya selalu suka cerita, iya. Dan tahun ini programnya dia mau turunan 15 kilo karena tahun lalu dia hampir 100 kilo beratnya. Turun, betul tuh. Makanya ini suatu hal yang memang saya selalu suka cari untuk generasi penerus, seperti waktu ketika Ibu Kasur menitipkan anak didiknya umur 3, 4, 5 di tahun 2002 kepada kami dokter-dokter wanita dari RSPAD untuk generasi penerus. Itu cita-cita Bu Kasur. Saya sebagai dokter mata anak di sana. Setahun 2 kali kami berkunjung untuk mengawasi generasi penerus sampai 2016. Berarti main Jadi TikTok, Dok, udah lama juga ya? Berapa lama? saya dari dibikinin cucu dari September, Sherry. Oh, baru dong, tapi Iya, udah banyak loh. Menurut saya sih, Dok, nanti kalau misalnya udah banyak followernya itu bisa itu nanti pelan-pelan udah banyak follower terus ya, dari komen itu ya jadi banyak yang bisa tapi dia mereka dipegang. udah ini kan. Kalau saya tampil pasti cerita untuk yang sehat dan ngiringin mereka untuk hidup sehat, itu sudah Iya. terbentuk di masing-masing pikiran mereka, dan selalu suka nanya untuk hal-hal yang sehat. Tapi saya tidak bisa menggiring mereka ke arah yang ke AFC ini. Cuman saya bilang saya mengkonsumsinya. Untuk apa? Orang obes itu pasti organ yang sudah kelainan. Jadi organ itu ada kumpulan himpunan dari jaringan. Kemudian jaringan himpunan dari sel. Nah, sel ini ada organel namanya mitokondria. Mitokondria itu adalah listriknya tubuh kita. Itu yang harus dikasih makanan dengan hal yang sehat-sehat. Nah, ini ada pilihannya adalah stem cell. Saya cerita, sudah ada stem cell. Oh, nanti berarti dari sana baru untuk info lebih lanjut mau Iya, baru nanti ini. mungkin saya akan bilang info lebih lanjut, hubungi. Iya. Ya, itu aja nanti Kasih kata-katanya. tahu saya Itu ya, konsumsi. Seri ya. Ya, Seperti kalau itu saya ya. konsumsi ini udah berapa lama yang saya rasakan perubahannya kayak gitu-gitu. Jadi dokter juga kan kita memang berbagi hal yang baik juga kan. Iya, Kita iya, itu ini. yang saya ajak karena saya menghimpun untuk Nah, generasi penerus tuh kan saya lihat mereka galau waktu awal-awal September, saya mau bunuh diri, dokter. Waduh, mau bunuh diri. Saya kasihan anak-anak muda itu. Pikirannya tuh gimana ya, karena tidak tercapai atau gimana, ingin mengakhiri hidup tuh ada di waktu saya live itu mereka. Lihat ininya, pertanyaannya itu. Jadi saya himbau mereka supaya hidupnya sehat. Gitu. Karena sasaran saya adalah memang usia produktif ya, 25, 35, 40 lah gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan ada juga yang nanya umur 46, 50. Gitu.
Tapi emang sasaran saya memang umur muda itu karena mereka sayang generasi penerus kok depresi. Dan depresi itu ada kaitannya dengan usus besar. Karena di usus besar itu sudah diuji oleh Prof. Pratiwi Sudarmono yang jadi astronot itu. Bahwa ada 3 asam yang memang berpotensi mengatur semua kehidupan kita ada di situ. Di usus besar. Oke. Jadi memang kena banget dengan AFC ini kan ada utsukusinya yang cantik itu untuk mesehatkan usus dan Lina juga suaranya untuk nggak keluar probiotik ya? itu. Kepi- Tapi kemarin saya posting tentang intermittent fasting 18/6 itu responnya banyak sampai ribuan deh. Kemarin saya nggak kedengeran suara Cilina ya. Tadi coba. iya Lina kemana ya Mute ya. suaranya ya? Tapi nggak ada Apa tanda saya mute. tutup dulu ya? Saya tutup dulu suara saya deh. Iya, nggak keluar suara Cilina. Keluar dulu, masuk lagi ya. Ko Eka gimana? Ya, saya sambil nunggu Bu Lina ya. Iya. Jadi menurut Sherry, kalau platform TikTok ini lebih cocok untuk orang yang baru. Supaya apa? Iya. Supaya lebih gampang closing, betul ya? Benar. Nah, sedangkan IG perlu nggak dibuat mulai sekarang juga gitu. Jadi ada 2 platform. Nanti takutnya kan yang saya lihat gini, Sherry. Semakin lama TikTok ini kan semakin jual mahal ya. Jadi kalau dulu comot orang testi orang nggak masalah, sekarang Iya. jadi masalah, betul kan? Nah, apakah menurut saya perlu nggak kita bangun branding lah di IG juga gitu loh? Kan Iya. kalian buat konten gitu loh. Nah, jadi satu posting di IG, satu posting di TikTok gitu loh maksud saya. Iya, jadi itu selalu ada 4 sosial media kan, TikTok, Facebook, Instagram, sama WA status. Jadi itu satu konten kok biasanya yang kita posting duluan itu harus TikTok dulu, karena TikTok itu nggak bisa terima copy paste. Misalnya kita dari Instagram udah posting nih ya 1 hari, besoknya kita posting ke TikTok tuh nggak naik, kita dianggap tuh mengcopy. Jadi view-nya nggak bakal naik, dia nggak Oh, dia tahu ya. Jadi TikTok ini tahu ya. Jadi tahu kalau banget. pernah kita Iya, tahu Oh. banget. Jadi view-nya nggak akan naik. Kita juga misalnya, kan ada kan, kita kan mikir, oh kita download lah, orang punya konten ya. Udah download, kirain masukin TikTok kita, terus diedit-edit, jadi view-nya naik. Nggak juga, nggak bisa naik juga. Dia tuh, TikTok tuh bener-bener, waduh canggih banget. Jadi apapun yang diposting, pertama tuh TikTok dulu. Habis itu postingan yang sama baru ke tempat lain. Itu penting banget. Oke, Ya. oke. Tapi lucunya kok, dulu tuh TikTok pertamaku kan kena ban. Tapi ada konten yang misalnya dulu tuh, contohnya 7 buah yang baik untuk diabetes gitu lah, yang pernah dipost Iya. TikTok pertamaku. Habis itu saya cari raw yang aslinya, video aslinya, saya posting lagi di TikTok sekarang. Naik itu kok. Dia tuh tahu bener-bener kita sendiri itu naik. Tapi kalau misalnya orang kirim ke kita postingan-postingan postingan orang meskipun kita download lah tanpa namanya atau apa kita tutup, Iya. nggak bisa. Tapi kalau dari kita punya sendiri handphone lama kan udah ada kan video-video Iya. naik, itu bisa. Nah, sehebat itu TikToknya. Jadi intinya mau posting apapun, TikTok aja dulu yang pertama. Habis itu baru yang lain. Oke. Nah, yang kita bahas tentang yang barusan terjadi adalah TikToknya Ciriana kan kena ban tuh. Ya, Nah, live. menurut Sherry apa salahnya dia? Dia kan udah pengalaman kan, follower udah banyak, buat VT juga hati-hati, ngomong juga hati-hati. Nah, Dia kenapa? tuh pas live itu kok, pas live di jam 6,5 jam ya itu ya, dia Riana lagi interview yang sakit lupus ya waktu itu, terus keluarin gambar waktu Oh iya ya, sakit. moon face. ya, dan Ya, lagi yang bengkak face, gitu, ya. langsung
apa. Tapi Nanti kok berubah, Chris. bisa jadi video anak kecil juga, gitu. Oh, Jadi sebisa mungkin kita kan nggak tahu sebabnya. Jadi kalau bisa oh, tuh, anak kecil atau suara anak kecil tuh jangan masuk. Apalagi videonya iya. misalnya anak kecilnya di sebelah kita, waduh, itu bisa kena. Hmm. Oh, Hmm, iya, iya. iya, sampai nggak bisa. Oke, oke. Jadi teman-teman harus apa ya? Lebih baik dihindari lah yang seperti itu daripada nanti teman-teman udah follower udah banyak terus kena ban kan sayang ya. Iya. Kok itu yang orang biasanya yang kataku sepi itu biasanya dia live-nya tuh berapa jam? 1 jam gitu. Oh, lebih. Setahu saya minimal 1,5 jam. Itu aku ada denger nih ya, ada orang kita Medan, dia tuh bener-bener live santai di sofa, nggak ngapa-ngapain, tapi seharian live. Seharian Oh, tapi nggak ngomong apa-apa. nggak, kadang kan kita misalnya seharian live kan kita nggak tahu mau ngomong apa lagi kan. Misalnya dia Oh, lagi aktivitas lah, lagi bungkus apa kayak, lagi nonton. oh, Kayak pokoknya dia ada di kamera. Dia posting loh kok. Dan dia loh. yang daripada maksudku teman-teman yang di rumah ya nggak ada kerjaan gitu ya, ya udah buka aja lah. Yang penting kita tuh ada di dalam kan biar nggak kena pelanggaran. Ada kan yang lagi masak lah juga di live. Jadi yang saya pelajari tuh intinya kalau kita live panjang itu tercipta tuh traffic kita. Misalnya live panjang kan orangnya bakal muncul-muncul lagi gitu loh. Ya, ya, ya. Jadi di live orang. Jadi nggak mesti live itu ngomong terus tanpa henti itu kan capek. Tapi kalau misalnya lagi jeda, kita lagi ngapain, makan kek, sambil misalnya view-nya lagi nol, ya udah kita nunggu ngapa-ngapain gitu, terus orang masuk lagi ngomong lagi ya. Kalau sanggup lama ya, itu bisa closing. Yang saya dengar sih kayak gitu. Oke. Jadi menurut Sherry lebih baik satu hari sekali live tapi panjang atau satu hari 2 kali atau 3 kali live tapi 1,5 jam? Mana yang lebih baik? Saya rasa sih sehari 2 kali kok. 1 hari 2 Tetap kali. sehari 2 kali lebih baik Ya, daripada kadang sekali saya. cuman Saya kan sering dibuat scroll, panjang. scroll TikTok yang ketemu ya udah ibu-ibu itu kayaknya free-nya tuh pagi-pagi buta atau tengah malam deh kok. Itu rame loh kok. Jam Oh. 10 ke atas orang ibu-ibu mungkin udah free ya, udah anaknya udah tidur atau apa kan. Malah yang tengah malam yang rame atau antara pagi-pagi subuh. Tuh. Oh, Boleh jadi nggak di-call. bisa buat patokan ya kalau jam ya? Iya, nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Oke. Oh. Tapi yang pasti konsisten yang bisa. Kalau nggak konsisten dia nggak akan muncul. Nah, untuk jam sendiri atau menurut Sherry lebih baik contoh nih, setiap hari jam 7 pagi ya jam 7 pagi Iya, terus iya. itu Kalau bisa kayak gitu. Kalau konsisten kemarin kan, ya, yang penting ya jamnya ya. saya lihat tuh ada satu bukan orang FC sih, tapi orang ini selalu muncul kayak gitu karena saya pernah klik dia kan dia tuh edukasi kesehatan. Dia jam 9 pagi ya udah jam 9 pagi saya udah mindset dia bentar lagi dia muncul nih bener jam 9. Jadi orang tuh kalau mau cari dia gampang jangan sekali jam 7 sekali jam 9 tuh bingung. Iya. Live-nya nggak jelas. Jadi jam jangan ganti-ganti ya teman-teman Iya, ya. Jadi kalau iya. usahakan jamnya itu stabil jam 5 sore, Iya. jam 5 sore terus gitu ya. Mhm. Atau gini, mungkin Sherry buat yang baru-baru mungkin lebih apa ya? Awal-awal boleh nggak? Contoh aku coba jam 5 pagi, terus coba lagi jam siang, coba lagi sore mana yang lebih rame. Nah, terus di sana aja. Ya, terus di Boleh sana nggak? aja. Benar. Gitu Kayak aja gitu. ya. Oh, Iya, boleh oke. coba kayak gitu. Sherry, Oke. mau tanya saya apa kedengeran ya? Nah, udah. Oke, mau tanya nih. Sorry yang tadi nggak tiba-tiba suaranya hilang. Tanya gini Sherry, gimana sih caranya menciptakan supaya under kita itu juga, ini ada yang tanya ini, menciptakan banyak sekali host live TikTok gitu. Caranya kita ngajarin under kita lah, gimana cara yang paling ini menurut Sherry? Yang rame-rame itu ya? Enggak, maksudnya caranya Sherry downline-nya banyak yang Boleh. apa? Iya, terus terang kalau yang jaringanku memang jarang live sih. Mereka tuh rajinnya di konten karena aku juga lebih banyak di konten daripada live kan. Jadi bener-bener ya pokoknya aku post apa mereka post apa kayak gitu ya. Jadi kalau mau live ya
kalau mau ciptain banyak ya itu kita undang aja rame-rame ngomong terus gitu loh. Rame-rame dulu misalnya jam 9 malam. Itu kayaknya jam 9 malam, jam 10 malam tuh udah paling pas ya. Jadi rame-rame yang banyak-banyak itu, yang live sekaligus, nanti mereka kan dari sana dipelajari juga cara-cara live-nya. Kayak gitu ya. Saya baru tahu, saya baru dengar. Sherry ternyata nggak terlalu live nggak ya? Live TikTok Iya, nggak? benar-benar. Saya tuh lebih ke konten Oh. di 4 sosial media gitu. Kalau konten seberapa ini peluangnya? Peluangnya apa besar untuk closing kalau sekedar konten? Ya, ya. Memang kalau misalnya live itu udah closingan tuh paling tinggi kan. Karena kan orang tuh pasti belinya langsung. Tapi kalau konten, kelebihan konten itu misalnya saya posting ini hari ini, mungkin aja 3 bulan ke depan tuh kontennya tiba-tiba lagi. Nah, Tanya kontennya tiba-tiba naik 3 bulan ke depan. Jadi itu benar-benar menurut saya asal konsisten. Penuhin aja kontennya gitu. Kita nggak bakal tahu itu konten tiba-tiba naik atau turun atau kapan keluarnya lagi di orang. Kadang kan kita tuh main Instagram dari main TikTok juga tiba-tiba orang postingan yang lama muncul semua kayak gitu. Jadi karena saya tuh lebih nyaman tuh konten-konten terus, ya udah saya buat konten-konten terus. Tapi benar-benar saya saranin teman-teman yang bisa live itu pasti closingan tuh lebih cepat dan lebih banyak di live. Terus caranya kalau kita sekedar konten, cara closingnya gimana? Atau itu tiba-tiba DM masuk atau gimana? DM masuk. Karena kalau misalnya info sehat pun saya kalau misalnya kasih tahu mengenai apa diabetes atau apa tuh, terus saya selalu ada kata-kata yang untuk konsultasi gratis itu hubungi ke berapa gitu. Kayak gitu. Jadi nanti dibawa dari sana kayak gitu. Oh gitu. Oke, oke. Iya, paham. Jadi menurut Sherry, konten dan live itu ya sebetulnya harus ya. Orang live juga harus sambil konten juga Ya, ya. kalau ada kan yang aku lihat dia rajin live tapi kontennya nggak ada ya. Jadi Oh, tapi kalau dari live itu juga bisa dibuat konten kan dari yang rekaman udah kita posting aja seperti itu. Tapi bahaya loh. Ada kemarin aku live kan gambarnya orang sakit kanker darah ya. Terus aku postingnya di konten kena pelanggaran kayak gitu. Jadi hati-hati juga postingannya kayak gitu. oke. Kalau Ya. Cilina sendiri kan sering live. Biasanya gimana tuh kalau closingan tuh dari live ya? Dari live, ya. Kalau konten gimana Ci? Konten ada DM yang masuk dari konten ada. Cuman tetap closingnya biasanya banyak live ya. Banyak dari live ya. Sehari sekali 2 kali kah? Pasti minim sekali, paling banyak 2 kali. Nggak bisanya tetap 1 kali. Mantap ya. Berarti yang kalau live itu berarti yang diomongin tuh beda-beda ya, Ci ya? Enggak selalu beda-beda. Karena kan yang nonton kan nggak sama ya. Yang nonton kan juga bagian besar kan rata-rata beda orang ya. Tapi ada juga kadang yang ini kemarin kan udah dibahas Bu, gitu kadang ada juga yang gitu. Tapi nggak apa-apa, kita yang nyaman Iya. paling kasih perubahan-perubahan dikit gitu aja. Iya, kebanyakan juga orang live juga pasti ulang juga. Yang penting kan cara joinnya, fungsinya itu yang diulang-ulang aja. Harus lebih kreatif sih sekarang. Oh, saya mau nanya nih, saya yang wawancara aja deh, Ci. Saya penasaran nih ya, kan karena saya tuh salut banget sama orang-orang yang bisa live ya. Maksudnya live konsisten. Itu kan perlu konsisten ya, terus maksudnya perlu kesabaran juga, Ci. Apa yang buat Cici rajin live gitu ya? Yang membuat saya rajin live ya sekarang. Jadi saya tanya nanti. Atau mungkin mau bacain pertanyaan yang lain dulu. Gimana? Ini nanti jadi saya yang ditanya dong. Nanti kita ngobrol ya, Ci ya. Mungkin sambil bacain yang lain juga ya. Apa nih? Ini kan tadi saya habis keluar, terus masuk lagi, jadi otomatis kan chatting-chattingnya kehapus semua. Yuk, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau gimana teman-teman? Saya mau tanya, Ci. Tadi sudah chat Cici mungkin hilang ya. Iya. Cuma gini, misalnya kalau ini saya live TikTok gitu ya. Misalnya kita mau sharing-sharing misalnya ya pentingnya hidup sehat. Kemudian
kan intinya kita tuh sakit itu kan enggak tahu, misalnya ataupun sakit parah gitu ya. Mau sakit parah, taunya kan kita prosesnya itu kan berproses ya, kita kan enggak tahu. Tiba-tiba misalnya tahun berapa kita sakit, misalnya seperti itu. Nah, terus kalau kita menampilkan foto saat semula sehat, misalnya kondisi fisiknya itu gemuk, misalnya seperti itu. Kemudian sakit sampai mengurus, ada fotonya, itu boleh ditampilkan enggak? Bukan sebagai apa ya, sebagai banner, tapi misalnya kita punya foto dalam bentuk figura. Nah, itu boleh enggak ditampilkan? Oh, foto kayak gitu ya. Ya, Kemarin aku pernah dengar ada yang nunjukin juga kayak foto gitu pelanggaran juga. Tapi masalahnya ada juga yang banner yang lagi sakit atau apa nggak masalah loh. Jadi agak susah dibilang juga TikTok ini ya. Kalau misalnya udah ada pelanggaran ya jangan diulang lagi kayak gitu paling. Iya. iya. Sudah cukup ya, Bu. Kalau sudah pernah ada pelanggaran, sebaiknya yang sama jangan diulang lagi gitu ya. Oke. Saya sih belum pelanggaran, cuma dan juga saya Jangan kan kelamaan nunjukinnya kali ya, Kak Esther. Iya, enggak masalah, kan saya masih juga aktif banget sih, masih belum. Cuma coba-coba. Kadang kan kita mau cari topik apa gitu kan. Kadang kan ide, misalnya seperti kalau meyakinkan, misalnya kita mau hidup sehat mulai hari sekarang gitu, karena kan kita nggak tahu sakit yang misalnya parah gitu, itu kan berproses. Nah, itu maksudnya supaya lebih meyakinkan itu. Tiba-tiba itu saya terbesit ide itu seperti itu. Nah, tapi takut gitu, masih takut nanti kena ban apa gitu kan, gitu loh. Maksud saya seperti itu, apakah boleh apa gimana gitu. Kan tadi kalau misalnya foto-foto yang ekstrim itu kan enggak boleh gitu ya. Iya. Ini kan juga cuma apa kan berat badan berarti ya. Harusnya sih aman sih. Badan ya. Saya juga pernah sih waktu yang di story FB itu yang yang diabetes itu ya, luka ya itu kena diperingati juga sih di FB, meskipun di status gitu. Jadi diburemkan gitu. Cuma kan kalau di TikTok nggak berani, karena memang harus itu kan sudah diwanti-wanti gitu loh. Nah, kalau seperti ini tuh boleh ya, meskipun sebentar gitu, sekilas Iya, gitu sebentar aja ya. aja harusnya nggak masalah sih. Itu juga nggak ada luka kan, cuman berat badan. Enggak, cuma kan misalnya waktu posisinya sakit itu ada sonde gitu tadi, terus selimutan gitu, tapi kelihatan badannya mengurus gitu, kurus gitu. Paling tunjukin sekilas saja sih, Kak. Ya. Menurut saya. Ya, lebih aman gitu. Oke, ini ada yang tanya lagi, Sherry. Mungkin ini sebentar lagi udah kita kira-kira 10 menitan lagi udah kita sudahi ya, Sherry ya. Iya. 2 jam juga kan, mungkin Sherry ada kesibukan lain juga ya. Nah, ini ada pertanyaan nih, Japri ke saya. Yang pertama, suka dukanya selama di AFC apa? Terus boleh tahu nggak total income-nya udah berapa di AFC? Total income saya nggak hitung totalnya berapa gitu, tapi rata-rata kurang lebih sebulan per bulannya. Saya kasih contoh yang bulan 12 ya, bulan 12 itu 3,5. 3,5, 350 juta. Iya. Wow, luar biasa. Ya, itu pas ada promo juga kan, ya lumayan. Jadi sekitar itulah 200 sampai 3,5 gitu. Oke. Terus suka dukanya di AFC? Suka dukanya ya, saya tuh belum menemuin dukanya sih. Tapi gini ya, mungkin dulu tuh saya tuh join kan waktu baru join tuh kayaknya rasanya kok naik, apalagi zaman COVID ya Ci ya. Kita tuh otomatis kita nggak usah jualan, asal ada barang aja, waduh orang tuh langsung cari kita. Habis COVID kan ada masalah tuh ada profesor apa itu ya. Jadi penjualan tuh agak turun. Nah itu mungkin karena saya tuh bukan orang jaringan ya. Jadi tuh saya tuh terkejut agak turun, meskipun turunnya nggak segimana ya. Jadi habis itu saya tuh agak down, mungkin karena bener-bener nggak ngerti jaringan ya. Jadi tuh kayak, aduh, kok bisa turun ya, kayak gitu ya. Terus
waktu itu kan ada home talk lah, ada apa gitu ya. Mungkin saya pikir, waduh, ini kecewain manajemen ini. Kayaknya kok tiba-tiba kok Sherry performanya nggak bagus gitu ya. Dan itu jadi mindsetku, maksudnya jadi pertama tuh males posting. Terus aku jualan online yang lain, maksudnya bukan MLM ya, maksudnya kayak barang-barang dapur atau barang-barang kebutuhan rumah itu aku fokusnya jadi di sana. Jadi yang terjadi di sana itu kalau kita nggak fokus, tuh otomatis downline kita juga ikut kayak gitu ya. Terus yang saya pelajari di sana, kalau misalnya kita lagi down, terus kita penghasilan kita lagi turun, itu biasakan aja gitu. Maksudnya jangan sampai itu jadi buat kita tuh eh, malu lah atau gengsi lah atau males untuk ngerjainnya lagi. Karena itu sangat normal ya, maksudnya naik turun di sini sangat normal. Tapi kalau kamu tetap bersikap kayak down, kayak misalnya kamu nggak mau ngerjain lagi, bisnis apa yang lebih enak lagi dari AFC? Itu yang langsung aku, wah harusnya tuh saya tuh nggak begini. Coba kalau aku tuh ada 8 bulan itu down sih. Maksudnya kayak bener-bener performanya tuh trip juga kayak waktu itu dapat Jepang sekian lama cuma dapat 1 trip. Itu karena apa? Karena bener-bener kayak, aduh, kayaknya itu males lah, kayak maksudnya malu gitu loh. Maksudnya kok tiba-tiba turun penjualan kayak gitu. Tapi saya mikir lagi, kalau waktu 8 bulan itu saya nggak begitu. Pasti penjualannya itu nggak akan gitu. Jadi meskipun lagi nggak bagus, nggak closing, itu kita coba aja janji diri sendiri kan kayak posting tuh harus tiap hari. Closing nggak apa. Terus ada satu lagi sih, mungkin ya kalau kita lihat pencapaian orang lain ya, kita tuh kayak orang tuh kok hebat kali ya, kita kok enggak ya gitu ya. Itu jangan juga, kita jadiin motivasi aja. Jadi itu makanya saya bilang kalau cari orang sebagai inspirasi itu mau yang benar juga. Maksudnya jangan sampai pencapaian orang lain tuh buat kita down juga kayak gitu ya. Itu juga ngaruh di sana. Jadi yang saya mau bilang bahwa closing nggak closing, lagi males lagi apa udah posting aja setiap hari, nggak mungkin nggak ada jalannya kayak gitu. Jadi teman-teman kalau melihat Sherry tuh ini kayaknya enak banget penjualan tuh, nggak gitu, nggak seterusnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya lagi down, kita konsisten terus, nanti juga akan ada jalannya. Daripada kamu stop, nanti bakal turun kayak gitu. Jadi jangan sampai stop, itu aja pesan aku. Oke. Sherry sekarang kalau gitu lebih banyak ke jualan pribadi, produksi pribadi atau network? Ini sekarang saya memang kalau penjualan pribadi kan udah lumayan, udah closing gitu kan. Tapi saya juga baru ketemu juga memberku baru 2 minggu udah dapat 2 turki kayak gitu. Jadi sambil kita misalnya kalau ketemu yang kayak gitu ya udah kita bina terus kita cari-cari orangnya terus kita bantu. Kalau sekarang tuh ya 50%, 50-50 dibanding dengan dulu memang penjualanku lebih banyak dibanding jaringan kayak gitu. Jaringannya juga jalan juga ya. Ya, benar. Oke. Oke, sudah kurang lebih 2 jam ya teman-teman. Teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Atau sudah tidak ada pertanyaan lagi? Oh iya, mau tanya lagi. Boleh. Tadi kan sempat waktu presentasi sempat dibilang kalau misalnya simpan di HP kita mungkin di grup gitu. Nah, namanya testi, misalnya contoh misalnya testi jantung. Nah, itu kalau misalnya cara mengkelompokkannya itu bagaimana? Supaya kita itu kalau misalnya cari-cari di galeri gitu cepet gitu loh manggilnya gitu. Kalau saya biasanya kan cuma tak kasih bintang, tapi kan tetap nanti kan lama gitu manjat-manjat. Gampang sih Kak. Itu nanti kan kita kan udah buat WhatsApp grup terus misalnya ketemu testi jantung gitu, kan ada videonya, masukin ke sana. Terus kita kasih tulisan di bawah testi jantung kayak gitu. Jangan cuman video. Jadi sekali lagi mau nyari itu tinggal kita search, ketik aja testi jantung kan keluar kayak gitu. Itu ngaruh banget, itu nolongin banget kalau dibanding dengan cuman masukin video aja nggak akan ketemu juga, susah. Jadi dengan tulis
tulisan di grup WhatsApp itu di bawah videonya tes di jantung, ya udah kita tinggal ketik tes di jantung ketemu. Itu sih. Oke, makasih. Ya, oke. Tanya Kak, Ya, Ko. cara konten yang baik, cara membuat konten. Oh, cara Ini membuat ada tips, Kerry? ini berulang kali membuat konten itu kena pelanggaran terus. Padahal follow up-nya sudah 1000 kena pelanggaran berarti nggak bisa live gitu. Apa tadi, Ci? Cara tips membuat konten yang baik. Oh, membuat tadi udah ada sharing juga sih. Membuat konten itu pokoknya ikut aja. Menurutku kalau belum bisa buat konten ya udah kita ikutin aja orang yang udah FYP yang view-nya banyak itu, Pak. Kita ikutin persis aja. Jadi nanti ke depannya kan nanti kita pelajari juga apa yang salah, apa yang kurang gitu, baru kita buat konten sendiri kayak gitu. Di awalnya itu kita ikutin aja punya orang gitu. Menurut aku kayak gitu. Kita sudah beberapa kali membuat konten, tetapi akhir-akhir ini sudah 1000 follow up yang mengikuti kita. Itu tiba-tiba mau kita live itu kena pelanggaran gitu. Pelanggaran. Itu kena Iya. apa nggak tahu gitu. Ya nggak tahu. Oh, Tapi mau live nggak bisa. kemarin kemudian membuat konten lagi yang baru. Baru nol lagi. Lah ini baru saja kami membuat video konten. Ini saya posting langsung kena pelanggaran, peringatan. Oh, mengenai apa itu, Pak? Ya kaitannya dengan produk. Oh, mengenai sakit dan produk gitu. Iya. Iya, Produk makanya yang tadi saya bilang kalau bisa kalau ngomongin penyakitnya aja, jangan disambung ke subarasi usukusi, Pak. Itu bisa kena. Banyak yang kena kayak gitu. Oh iya. Tapi cuma membuat konten yang terkait dengan penyakit-penyakit saja, bukan Ya, penyakit-penyakit aja, atau misalnya ngomongin produk ya produk aja. Tapi untuk menghindari jangan kepanjangan sih. Kayaknya gitu. Cobain kayak gitu. Kurang lebih cuma 2 menit kok. Oh, kepanjangan tuh, Pak. Bagusan jangan sampai 1 menit. Biar lebih aman gitu. Singkatin aja. Ya, makasih Pak, makasih. Terima kasih. Ya, mungkin udah cukup, udah 2 jam ya Sherry ya. Thank you banyak buat teman-teman semua yang sudah gabung juga. Thank you. Kita juga terima kasih banyak buat Sherry Gan yang udah nyempetin waktunya hari Minggu, tapi udah nyempetin Zoom sama kita. Luar biasa. Thank you ya Sherry ya. Sama. Ya, thank you Sherry. Thank you buat waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih teman-teman semua. Selamat sore. Thank you Sherry. Sore, bye-bye. Bye, thank you semua. Terima kasih, Sherry. Sama-sama. Dari Kak Yanti nih. Ini sering live dia loh. Makasih. Sukses terus ya. Aku sudah follow IG-nya Sherry. Ya. Thank you, Sherry. Sudah follow IG-nya. Semuanya. Oke, Follow nanti back ya, Kak Thank you, Sherry. Sherry. Oke. Follow back ya, Kak Sherry. Konten ya. Ya. Thank you.